Bab 771 Darah Iblis. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ini perintah, kamu pergi dulu dan tunggu aku di perbatasan Far North. Nada suara Qi Ruoxing tiba-tiba berubah dingin dan berkata. Ekspresi kedua pengikutnya berubah. Mereka tahu karakter wanitanya sendiri, jadi mereka harus menurut. Alhasil, kedua rombongan perlahan berjalan menuju jalan sempit, sementara Qi Ruoxing kembali ke kereta. Changlan, kalau kamu ingin kembali dulu, kamu juga bisa pergi dulu. Terima kasih sudah mengantarku mencari Taisu Snow Lotus. Lain kali aku mengajakmu makan malam. Fang Yu berkata kepada Changlan, tempat yang aku tuju selanjutnya mungkin agak berbahaya. Kamu bisa menungguku di perbatasan dulu, lalu aku akan kembali ke ibu kota utara bersamamu. Changlan berpikir sejenak, lalu turun dari kereta. Dia telah melihat keterampilan Fang Yu dan tahu bahwa kekuatan Fang Yu berada pada tingkat yang sangat tinggi. Orang yang begitu kuat, bahaya umum tidak berarti apa-apa baginya. Namun bagi Changlan, ini mungkin menjadi bencana. Oleh karena itu, meskipun dia ingin memasuki area terbatas kehidupan lagi untuk menjelajah, alasan mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi dan tidak menahan Fang Yu. Memikirkan hal ini, Changlan turun dari kereta dan berkata, saya hanya ingin menjelajahi beberapa tempat di luar, Anda tidak perlu memperhatikan saya. Kalau begitu, minum teh bersama saat kamu kembali ke utara. Fang Yu melambai ke Changlan. Changlan berbalik dan berjalan ke jalan sempit. Apakah kamu yakin ingin mengikutiku lagi? Fang Yu bertanya pada Qi Ruoxing sambil menatap Qi. Baiklah, jika Tuan Fang Yu tidak menyukainya. Qi Ruoxing memandang Fang Yu, matanya dengan cahaya biru redup, seperti permata. Fang Yu menyipitkan mata sedikit tanpa berkata apa-apa, dan duduk kembali di kereta. Wow, kemudian, kereta itu kembali melaju menuju zona terbatas kehidupan di tepi seberang. Kali ini ketika dia sampai di zona kehidupan terbatas, Fang Yu tidak lagi berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Dia membuka mata wawasan dan langsung memotong seluruh dunia menjadi berbagai hukum. Di bidang penglihatannya, garis-garis padat membentuk seluruh area kehidupan yang terbatas. Akan terjadi di mana, bidang penglihatannya tidak bisa direntangkan sejauh ini. Lalu tujuannya adalah mencari orang, di mana ada banyak orang, kemana harus pergi, pikir Fang Yu. Dia melihat sekeliling, menggunakan mata wawasan untuk melihat segala sesuatu di depannya. Segera, dia menyadari bahwa di bidang penglihatan kiri, ada beberapa titik cahaya yang sangat kecil. Jika Anda memperbesar, Anda dapat melihat titik cahaya ini bergerak. Yang jelas ini adalah sekelompok manusia, dilihat dari jumlah titik cahayanya yang banyak, minimal 30 orang. Di antaranya, satu titik cahaya sedikit lebih besar dari titik cahaya lainnya, dan warnanya juga berbeda dengan titik cahaya lainnya, yaitu sedikit lebih gelap. Begitu banyak orang, ayo pergi ke arah ini. Fang Yu berbelok ke kiri, dan bergegas menuju titik cahaya di kejauhan, mencapai kecepatan tertinggi. Memanggil, kereta kaisar bagaikan kilatan petir melintasi langit yang suram. Itu di sini. Tianma tiba-tiba berdiri diam dan berhenti bergerak maju. Anggota Sekte Iblis di belakang berhenti dan melihat ke depan. Di depannya, ada gunung hitam yang berdiri horizontal, dan tidak ada jalan lain untuk melanjutkan. Bukankah ini jalan buntu? Tuan Tianma, ini. Pria di sebelahnya memandangi dinding tebing gunung hitam yang tidak rata di depannya, matanya bingung. Induksinya sangat dekat. Peluangku ada di dalam gunung hitam di depanku. Setan itu mengangkat kepalanya dan berkata, di dalam gunung hitam ini, wajah seluruh anggota tim berubah. Bahkan jika ini benar, dengan gunung sebesar itu berdiri di depan Anda, bagaimana Anda bisa meledakkannya? Di sini tidak lebih baik daripada di luar. Di sini, kekuatan semua orang ditekan, dan hanya sepertiga level yang dapat digunakan paling banyak. Kamu hanya perlu keluar sejauh 100 meter dan melindungi hukum untukku. Aku punya caraku sendiri untuk mengeluarkan barang-barang di gunung. Setan itu sepertinya mengetahui pikiran orang-orang ini dan berkata perlahan. Pahamilah, Tuan Iblis. Orang-orang di kedua sisi segera merespons. Kemudian, mereka memimpin sekelompok anggota dan mundur ke belakang. Setan itu berdiri di sana, mengangkat tangannya. Semburan kekuatan agung terpancar dari tubuh iblis. Baju hitam yang tersampir di belakangnya melayang karena hembusan angin. Boom! Tebing gunung hitam di depan iblis surgawi mulai bergetar, seolah-olah menerima daya tarik yang sangat besar.
Titik titik titik. Kereta kaisar melaju dengan cepat di udara. Fang Yu terus menatap titik cahaya di depannya, berusaha berhenti ketika sudah mendekati jarak tertentu, agar tidak mengagetkan ular itu. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain, Anda harus tetap low profile. Fang Yu menatap ke depan, dan Qi Ruoxing, yang duduk di sebelahnya, menatap Fang Yu dalam diam. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa bertanya padaku, jangan selalu mengintipku. Fang Yu berkata tanpa menoleh ke belakang. Qi Ruoxing memukul Jiling, menoleh sedikit malu-malu, dan berkata, aku hanya ingin tahu tentangmu. Itu normal, tapi, kekuatanmu sangat kuat. Qi Ruoxing berkata, bagaimana kamu membunuh monster itu tadi? Aku bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Gunakan tinju, kata Fang Yu. Tinju, wajah Qi Ruoxing berubah sedikit, lalu dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu bohong, tubuh monster itu sangat keras. Aku hanya bisa memotong sedikit kulitnya dengan 2 pedang berturut-turut, andalkan pada kekuatan tubuh. Sangat tidak mungkin membiarkannya meledak, kamu pasti menggunakan mantra yang kuat. Fang Yu tidak menjelaskan apapun. Saat ini, kereta tersebut berada sangat dekat dengan titik cahaya di bidang penglihatan. Hanya 1 kilometer ke depan. Setelah berlari ke depan untuk jarak tertentu, Fang Yu dapat dengan jelas melihat total 37 sosok berdiri di depan sebuah lembah. Di depan mereka, di lembah, berdiri sosok lain. Sosok ini sangat besar, menunjukkan warna suram di mata wawasan, dan sekilas ia bukanlah manusia biasa. Pada saat yang sama, ia berdiri di tempat, mengangkat tangannya, dan melepaskan semburan kekuatan dari tubuhnya, menarik bebatuan ke depan. Dari bidang penglihatan, kekuatan ini tampak seperti kurva hitam. Energi apa ini? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Pada saat ini, dia mengangkat matanya, melihat ke dalam batu, dan tiba-tiba melihat keberadaan yang bersinar terang di kedalaman batu. Fang Yu segera mempersempit pandangannya. Segera, dia melihat garis melingkar. Dan di sekitar garis luarnya, di antara pegunungan dan bebatuan, terdapat titik-titik kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu menjadi garis besar melingkar ini. Tampaknya di dalam batu, suatu zat diserap dan dipadatkan menjadi satu kesatuan. Tidak mungkin untuk mengetahui apa itu dengan mata pandangan terang. Setelah memikirkannya, Fang Yu menghentikan kereta kaisar pada jarak sekitar 500 meter dan menjatuhkannya kembali ke tanah. Kamu duduk saja di sini, aku harus melakukan sesuatu, kata Fang Yu. Kali ini, Qi Ruoxing tidak mengusulkan untuk mengikuti, tapi hanya mengangguk. Jadi Fang Yu maju sendirian. Qi Ruoxing melihat kepergian Fang Yu, cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Titik titik titik. Fang Yu dengan mudah melewati kelompok penjaga, mengikuti lereng bukit di sebelah kiri, dan sampai ke lembah di atas lembah. Sekte Setan. Dalam proses maju, Fang Yu melihat dengan jelas pakaian yang dikenakan sekelompok orang, dan dengan demikian mengetahui asal-usul mereka. Seperti yang kupikirkan sebelumnya, Sekte Iblis memang telah datang ke sini. Fang Yu benar-benar menyembunyikan napasnya, berjalan ke tepi atas lereng bukit terdekat, dan langsung berbaring. Dalam posisi ini, sosok besar itu sedang berdiri di lembah saat ini, menghadap dinding tebing gunung hitam di tengah, mengangkat kedua tangan, merapal mantra tertentu. Orang ini, tidak, apakah ini iblis besar yang disebutkan Ye Seng Sui? Fang Yu melihat sosok di lembah dan berpikir cepat. Kemudian, Fang Yu memandang gunung hitam di depan. Dalam penglihatan Eye of Insight, pada saat UU membaca www.uukansu.com, garis melingkar perlahan keluar dari batu. Apakah kamu akan langsung mengeluarkannya? Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia fokus penuh. Boom! Tebing Montenegro masih berguncang. Setelah sekitar 30 detik, kumpulan material berwarna hitam merah yang tampak seperti cairan kental perlahan melayang keluar dari batu di tengah tebing. Apa ini? Fang Yu tercengang saat melihat penampakan sebenarnya dari zat ini. Tetapi saat ini, iblis di lembah sangat bersemangat. Akhirnya melihatnya. Dalam legenda ini, zat yang bisa menjadi iblis sungguhan. Darah iblis. Iblis langit begitu bersemangat hingga napasnya sedikit tidak stabil, dan tangannya masih terangkat, mendorong kelompok darah iblis itu perlahan bersandar ke arahnya. Pada saat ini, anggota sekte iblis yang menjaga hukum di luar lembah juga menoleh dan melihat darah hitam merah yang perlahan mengalir menuju iblis di udara, dengan ekspresi saleh. Legenda itu benar adanya,
Darah iblis benar-benar ada. Ini juga berarti Sekte Iblis memiliki leluhur sejati. Anggota Sekte Iblis juga sama bersemangatnya dengan iblis. Mata dan perhatian semua orang terfokus pada kelompok darah iblis. Pada saat ini, darah iblis telah melayang ke posisi sekitar 10 meter dari iblis. Iblis itu merentangkan cakar kanannya yang kering ke depan, siap menangkap darah. Wow, namun saat darah iblis hendak diterima oleh iblis, sesosok muncul di depan mata iblis. Darah iblis yang akan datang, menghilang begitu saja. Tidak peduli apa itu, ambillah. Fang Yu menunjukkan seringai, sosoknya melintas seperti lampu listrik, dan dia bergegas keluar lembah dalam sekejap. Serangkaian hal ini terjadi terlalu cepat. Jadi ketika anggota Sekte Iblis di lembah pulih, Fang Yu sudah bergegas keluar dari lembah sejauh 300 meter. Setan itu berbalik dan menatap sosok Fang Yu di udara. Saat langit gelap, sosok Fang Yu yang bersinar dengan cahaya keemasan terlihat jelas. Boom! Untaian udara hitam muncul di tubuh iblis surgawi, jelas sangat membuat marah. Seseorang berani menghisap darah iblis. Ini miliknya, itu milik warisan Sekte Iblis. Kecuali ras iblis, tidak ada spesies lain yang boleh mencemari darah iblis. Darah iblis telah diambil. Siapa orang itu? Beraninya kamu berada di depan kami. Cepat kejar. Di mulut lembah, sekelompok anggota bereaksi dan menjadi kacau. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis dan serius seperti itu, tamu tak terduga akan datang dan mengambil darah iblis. Ini adalah simbol iblis, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Sekte Iblis masih bertahan dan menghirup kekuatan setelah dikepung hingga hampir memusnahkan agamanya. Darah iblis adalah makna keberadaan Sekte Iblis, dan juga merupakan objek ilahi dalam doktrin Sekte Iblis yang memberi mereka harapan tak terbatas bagi orang-orang. Menurut doktrin, bahkan makhluk dengan jejak darah iblis, jika dapat diberi makan oleh darah iblis, ia dapat menjadi iblis dalam bentuk yang benar dan lengkap. Jika Anda bisa mendapatkan darah iblis, seluruh Sekte Iblis bisa disublimasikan. Tapi saat impian terakhir dari Sekte Iblis akan segera terwujud, darah iblis telah diambil. Ini tidak bisa diterima. Banyak anggota yang bergegas maju, namun setelah berlari beberapa langkah, mereka menyadari bahwa dengan kecepatan mereka, mustahil untuk mengejar sosok yang berkelap-kelip seperti lampu listrik di depan. Hentikan semuanya untukku. Saat ini, seorang pria di belakang berteriak keras. Semua orang mengubah ekspresi mereka, menoleh, dan memandang pria itu. Pria ini adalah penjaga hebat dari Sekte Iblis, berbicara dengan penuh keagungan. Tuan Tianma punya caranya sendiri untuk mengusir orang, kamu tidak perlu gelisah. Kata penjaga itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang menoleh dan memandang Lord Tianma. Sosok darah iblis yang dibawa pergi telah berlari sejauh ini, apakah ada cara bagi Tuan Tianma untuk mengejarnya kembali? Pada saat ini, iblis itu mengangkat tangan kanannya yang terbungkus kulit virus, menghadap ke belakang Fang Yu yang telah berlari sejauh lebih dari 400 meter. Beri aku, kembali. Di telapak tangannya, dia membuka mulutnya. Di mulut ini tidak ada gigi yang terlihat, hanya hitam pekat. Tapi saat dibuka, semburan nafas yang kuat hingga menyesakkan keluar seketika. Ledakan. Fang Yu, yang hendak terbang kembali ke depan kereta, tiba-tiba merasakan aura kuat dari belakang. Di saat yang sama, darah iblis yang tertangkap di tangannya sedang berjuang keras. Fang Yu menunduk dan membiarkan tangannya sedikit membuka celah. Memanggil, darah iblis segera keluar dari sana dan terbang dengan cepat menuju lembah di belakang. Zat ini masih memiliki kebijaksanaan spiritual. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berhenti di udara, berbalik, dan melihat ke lembah. Saya melihat awan gas hitam muda membubung ke langit di lembah. Dan kumpulan cairan hitam merah sedang terbang dengan cepat menuju lembah saat ini. Mata Fang Yu berkedip, memikirkan apakah akan menyusul lagi. Zat itu berbau agak amis, seperti darah. Dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengenali Tuan, Iblis Besar. Otak Fang Yu berputar cepat. Segera, dia sampai pada suatu kesimpulan. Tidak peduli berapa masa cairannya, selama kultus iblis ingin mendapatkannya dan Fang Yu mencoba menghalanginya, tidak ada masalah moral. Karena Sekte Iblis mendapatkan benda ini, pasti tidak akan menggunakannya untuk perbuatan baik. Memanggil, memikirkan hal ini, Fang Yu bergegas maju lagi, mengejar darah iblis yang dengan cepat mendekati iblis langit. Qiruo Xing, yang sedang duduk di kereta, merasa ada yang tidak beres saat ini. Dia turun dari kereta dan segera mendaki bukit kecil di depannya.
Setelah itu, dia bisa dengan jelas melihat sosok Fang Yu terbang menuju lembah. Apa yang dia lakukan? Qi Ruoxing mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Pada saat ini, darah iblis kembali ke depan lembah. Para anggota Sekte Iblis yang berdiri di mulut lembah sangat bersemangat. Tapi mereka tidak senang untuk beberapa saat, sosok emas yang bergegas dari belakang mengubah corak mereka secara drastis. Wow, sosok Fang Yu seperti hantu, melintas di mulut lembah, mengejar darah iblis. Brengsek, tangan kanan iblis langit masih menarik darah iblis, dan pada saat ini, dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkannya ke belakang Fang Yu. Berani menyentuh darah warisan nenek moyang kita, dan aku akan menggagalkanmu. Kata iblis itu dengan marah. Ledakan, di antara tangan kirinya, tentu saja, itu darah. Fang Yu mendengar kata-kata iblis surgawi dan mengangkat telapak tangan kanannya, mengembunkan segel cahaya kemasan. Boom, energi ganas yang diledakkan oleh iblis itu sepenuhnya diblokir oleh segel sihir. Saat ini, Fang Yu sudah sangat dekat dengan darah iblis dan mengulurkan tangannya lagi. Apakah kamu tidak ingin menyentuhnya lagi? Iblis itu meraung, dan aura yang lebih kuat meledak dari atas tubuhnya. Mulut besar di telapak tangan kanannya tiba-tiba menjulurkan lidah panjang berwarna merah darah, menuju ke arah Fang Yu. Dalam sekejap, lidah panjang ini menjerat tubuh Fang Yu dan dengan paksa menariknya ke udara, mencegah Fang Yu mengambil langkah maju. Pada saat ini, darah iblis telah jatuh, dan akan disedot ke dalam mulut besar telapak tangan kanan iblis. Api di tengah bumi. Pada saat ini, pikir Fang Yu, dan mengulurkan jari telunjuk di tangan kanannya. Panggil, lidah api yang sangat tipis dimuntahkan dari ujung jari, meledak ke arah darah iblis dengan cepat, sangat cepat. Setan itu tidak punya waktu untuk berhenti, dan tidak merasa perlu untuk berhenti. Darah iblis tidak dapat dirusak oleh kekuatan luar. Jadi, tepat sebelum darah iblis sampai ke telapak tangan kanan iblis langit, nyala api juga tiba. Bising, bagian kedua dari darah iblis itu terkikis oleh api, dan terdengar suara. Mendengar suara ini, seluruh tubuh besar iblis surgawi bergetar tiba-tiba. Butuh 2 detik baginya untuk bereaksi. Pada saat ini, api di jantung bumi telah menyebar dengan cepat ke seluruh kelompok darah iblis. Bising, suara terbakar menjadi lebih intens dan jelas. Apa? Iblis itu mengeluarkan suara kebencian dan kekesalan, dan bergemuruh. Dia membuka mulutnya dan menghela napas tajam. Nafas ini berubah menjadi cairan di udara dan dengan cepat mengembun menjadi es. Dengan cara ini, api di jantung bumi yang menutupi darah iblis dengan cepat padam. Pada saat ini, bola darah iblis, seukuran kepalan tangan, sekarang berukuran kurang dari 1/4 gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang iblis itu merasa tertekan dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Satu-satunya darah iblis yang tersisa ditelan oleh mulut di telapak tangannya. Dalam sekejap, aura iblis surgawi berubah drastis. Ia membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan menatap ke langit. Ledakan, langit yang suram tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya hitam, menutupi seluruh tubuh iblis. Di antara cahaya hitam, anginnya sangat kencang, sehingga tebing di sekitar lembah sedikit berguncang. Fang Yu di udara telah memotong lidah panjang itu dan berdiri di udara, sedikit mengernyit saat dia melihat perubahan drastis pada tubuhnya di bawah. Anggota Sekte Iblis di muara lembah semuanya tersapu oleh hembusan angin. Angin menjerit dan tanah berguncang. Terselubung dalam cahaya hitam, aura milik iblis surgawi menjadi semakin lemah. Sebaliknya, ada nafas mengerikan lainnya. Nafas ini cukup istimewa, Fang Yu belum pernah menemukannya sebelumnya. Itu tidak membawa rasa dingin atau panas pada manusia. Tapi itu sangat kuat, sepertinya ia akan bermutasi lagi. Fang Yu menatap cahaya hitam di bawah, matanya bergerak sedikit, dan berkata dalam hatinya, sayangnya, api di tengah bumi hampir membakar darah. Boom, lampu hitam berlangsung hampir 1 menit. Ketika cahaya hitam memudar, potongan batu dan tanah hitam yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke tanah dan jatuh kembali ke tanah. Anggota kelompok iblis itu telah jatuh ke tanah 100 meter dari lembah. Mereka mengabaikan rasa sakit dan segera berdiri, mata terbuka lebar, dan mereka semua melihat ke dalam lembah. Pada saat ini, sosok iblis itu muncul kembali. Fang Yu di udara bisa melihat dengan jelas. Ukurannya masih sebesar dulu, namun jubah hitam yang semula menutupi tubuh telah menghilang, digantikan oleh tulang putih dengan kilauan keperakan samar. Tulang putih ini tumbuh di luar tubuh iblis,
dan tampak seperti seperangkat baju besi dari kejauhan. Bahkan wajah iblis itu telah menumbuhkan tulang putih, membungkus seluruh kepalanya. Selain tulang-tulang tersebut, tampilannya tidak banyak berubah. Pada saat ini, iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di udara. Di antara dua bola mata gelap yang asli, ada dua pupil merah lagi. Iblis itu menatap Fang Yu, auranya meningkat. Manusia sialan inilah yang membakar sejumlah besar darah iblis hanya sebagian kecil. Untungnya, darah iblis di iblis surgawi itu murni. Oleh karena itu, meskipun jumlah darah iblis yang tertelan sangat kecil, ia masih mengaktifkan garis keturunan iblisnya, memungkinkannya untuk bangkit menjadi iblis bentuk penuh. Sebelum aku membunuhmu, aku akan memberitahumu bahwa darah iblis yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, begitu hebat dan menakutkan. Iblis menatap Fang Yu dan berkata dengan suara dingin, "Puluhan ribu tahun, apakah kamu benar-benar memiliki sejarah yang panjang?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya secara retoris. Setan itu tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. "Selamat, Tuan Iblis Surgawi telah bangkit." Banyak anggota sekte iblis bereaksi dan berlutut langsung di tanah 100 meter dari lembah, membungkuk kepada iblis surgawi yang jauh, dan berteriak serempak. Mereka memandang para dewa dengan mata mereka, sama religius dan fanatiknya dengan para pengikutnya yang memandang para dewa. Bentuk Lord Tianma saat ini persis sama dengan iblis asli yang digambarkan dalam doktrin. Artinya keyakinan mereka benar, suatu hari nanti mereka akan bisa mendapatkan kekuatan yang kuat seperti iblis. Fang Yu, yang mendengar suara itu, melirik ke belakang dan sedikit mengangkat alisnya. Di dunia ini, selalu ada orang yang memilih keyakinan berbeda untuk keinginannya sendiri. Entah itu sekte dewa penyihir sebelumnya, atau sekte iblis saat ini. Didorong oleh keinginan, manusia yang telah bergabung dengan berbagai sekte budidaya jahat ini jauh lebih gila daripada orang percaya biasa. Aku ingin tahu, Fang Yu menoleh dan ingin berbicara dengan iblis itu. Tetapi pada saat ini, iblis itu mengangkat tangan kanannya dan membidik Fang Yu. Mata Fang Yu sedikit dingin. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya hitam berisi kekuatan tertinggi muncul di depannya. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan berdiri di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yu merasakan guncangan di lengan kanannya. Kekuatan dahsyat itu meledak dan terbang puluhan meter jauhnya. Fang Yu menegakkan tubuhnya di udara dan melirik lengan kanannya. Pada saat ini, cahaya keemasan samar muncul di lengan kanan. Dan di bawah kulit yang agak jernih, helaian sutra hitam muncul. Dalam serangan tadi, banyak energi milik iblis itu sendiri menyerang lengan Fang Yu. Jika Anda berganti ke orang lain, Anda mungkin langsung terkikis oleh energi tersebut. Tetapi Fang Yu hanya merasa lengan kanannya sedikit mati rasa, dan energi iblis yang menembus ke dalam lengan itu dengan cepat dihilangkan oleh kekebalan tubuhnya sendiri, atau kekuatan naga dan phoenix. Menarik, Fang Yu memandang iblis surgawi di bawah, dan ada sedikit tanda peperangan di hatinya. Pada saat ini, tubuh iblis surgawi tiba-tiba bangkit dengan semburan energi hitam. Ki hitam ini seperti tornado, berputar cepat di sekitar tubuh iblis, membentuk keberadaan seperti domain. Iblis itu berdiri dalam energi hitam yang panik, dan cahaya merah di matanya menembus hati orang-orang, dan kekuatannya luar biasa. Sebagian besar orang melihat makhluk seperti itu, apalagi konfrontasi, lihat saja dan membuat kaki mereka lemah dan jatuh ke tanah. Kamu tidak punya pengampunan. Di alam energi hitam, iblis itu menunjuk ke arah Fang Yu dan berkata dengan dingin. Saya tidak bersalah, tapi Anda tidak bertanggung jawab. Fang Yu berkedip dan menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di belakang iblis itu. Sebelum mendekati iblis itu, dia merasakan perlawanan yang kuat dan mendorongnya kembali. Ini adalah bidang mutlak pembentukan iblis. Melihat energi hitam menyapu ke depan seperti tornado, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan meledakkannya. Ledakan, cahaya tinju berkedip, dan kekuatan penghancur yang kuat menembus energi hitam pada saat ini, meledak ke arah iblis batiniah. Iblis itu bahkan tidak berbalik, tetapi tulang di belakangnya bersinar terang. Ledakan, tinju itu meledak ke dalam kehampaan di belakang iblis langit. Tampaknya diblokir oleh penghalang tak terlihat. Fang Yu mengerutkan kening dan mundur agak jauh. Pada saat ini, iblis surgawi di domain tersebut berbalik, memandang Fang Yu, dan membuka tangannya. Sebelum kamu mati, aku ingin memberimu kesempatan untuk menyerangku. Meskipun suara iblis itu kuat, nada menghinanya cukup jelas.
Fang Yu berdiri di udara, memandang iblis itu, tersenyum, dan berkata. Setan itu tidak berbicara, tangannya terbuka, seolah Fang Yu bisa melakukannya. Anggota Sekte Iblis semuanya telah kembali ke mulut lembah saat ini, memperhatikan situasi di lembah. Ada senyum bercanda di wajah banyak anggota. Setelah melihat Lord Heavenly Demon bangkit menjadi iblis dalam wujud utuh, mereka tahu bahwa manusia pemberani ini, yang berani digerakkan oleh darah iblis, telah mati. Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis dalam bentuk penuh. Tidak ada yang bisa melakukannya. Para beku di luar, bahkan jika mereka berada di alam Tuhan, atau bahkan di luar alam Tuhan, tidak dapat menjadi lawan iblis. Inilah keyakinan yang berasal dari darah iblis. Sebenarnya, aku masih memiliki hubungan dengan sekte iblismu. Fang Yu tidak terburu-buru melakukan apapun, dan berkata, saya telah berurusan dengan Anda beberapa kali, saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya. Iblis surga tidak bereaksi banyak, tapi wajah penjaga besar di belakangnya sedikit berubah. Saat itulah dia melihat wajah Fang Yu dengan jelas. Ternyata itu dia, orang inilah yang secara berturut-turut mengganggu tindakannya. Beberapa bawahan dikirim untuk menangkap kontainer tersebut secara berturut-turut, namun semuanya gagal karena orang tersebut. Bahkan bawahan ini gagal hidup kembali. Setelah itu, dia membiarkan bayangan bawahannya mengendalikan seorang wanita di sebelah Fang Yu, dan memperoleh sejumlah besar barang yang terkontaminasi nafas Fang Yu, dan ingin menggunakan kutukan asli untuk membunuh Fang Yu. Tetapi ketika bawahannya menggunakan barang-barang yang terkontaminasi dengan nafas Fang Yu untuk membunuh mantra aslinya, sebuah kecelakaan terjadi. Tidak ada yang salah dalam semua langkah, dan ketika kutukan itu akhirnya dieksekusi, bawahan yang mengucapkan mantra itu tiba-tiba mati. Qiqiao mati kehabisan darah. Bawahan ini mendapat serangan balik. Kutukan aslinya tidak menyakiti Fang Yu, melainkan menimpa tubuh bawahan ini. Setelah itu, seluruh rencana hancur total. Dalam keputusasaan, bayangan itu hanya bisa mengendalikan wanita itu untuk bernegosiasi dengan Fang Yu. Akibatnya, wanita itu diselamatkan dan kehilangan kendali gelombang www.novelringan.com gelombang dan bawahannya dikirim ke ibu kota utara untuk mengepung Fang Yu semuanya hancur. Bunuh, tidak ada satupun yang selamat. Dapat dikatakan bahwa Fang Yu telah menjadi duri di mata Sekte Iblis dalam 6 bulan terakhir. Dia tidak menyangka akan bertemu Fang Yu hari ini di tempat dan waktu seperti itu. Oleh karena itu, pada awalnya, dia tidak mengenali identitas Fang Yu. Wajah penjaga agung berubah, karena Tuan Tianma, kecuali untuk beberapa masalah besar, tidak pernah menanyakan masalah lain dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, Tuan Tianma tidak mengenal Fang Yu. Tuan Tianma, orang ini telah berulang kali mencegah kita melakukan sesuatu. Alasan mengapa wadah Weibei belum berhasil adalah karena dia menghalanginya. Penjaga segera berkomunikasi dengan Tianma. Mendengar kata-kata dari penjaga agung, pupil merah di mata gelap iblis bersinar lebih menyilaukan. Dia menurunkan tangannya dan berkata, saya berubah pikiran. Kamu memprovokasi saya dan anak buah saya lagi dan lagi, tidak pantas mendapatkan kesempatan apapun. Aku akan membiarkanmu mati segera. Begitu suara itu turun, sosok iblis itu tiba-tiba naik ke udara. Boom, tanah berguncang, dan di belakang iblis surgawi, sepasang sayap raksasa yang terkondensasi dari energi hitam tumbuh. Dari kejauhan, sayap ini seperti sayap kelelawar. Ini menakutkan. Pada saat ini, Qi Ruoxing telah menyelinap ke depan, hanya melihat iblis di udara, seperti iblis yang turun dari langit. Apa ini? Qi Ruoxing membuka mata indahnya, menutup mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak. Matanya penuh kejutan dan ketakutan. Biarpun dia pernah melihat berbagai monster sebelumnya, dia masih tidak bisa tetap tenang. Karena iblis yang dia lihat di depannya telah melampaui kesadarannya. Iblis bersayap dengan cepat naik ke langit, menjaga level yang sama dengan Fang Yu. Domain energi hitam yang menyelimuti tubuhnya juga meninggalkan tanah, masih menyapu seluruh tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Kuharap kamu bisa membiarkanku bersenang-senang, kata iblis itu sambil mengangkat tangan kanannya. Ledakan, sebuah daya tarik besar muncul dan menyapu Fang Yu. Fang Yu tidak melawan, sebaliknya, dengan bantuan daya tarik ini, dia bergegas ke alam iblis. Begitu dia memasuki domain tersebut, Fang Yu segera merasakan suasana negatif di sekitarnya. Nafas ini ingin menembus pori-pori Fang Yu.
Namun kekuatan naga dan Phoenix yang menempel di permukaan tubuh Fang Yu benar-benar menghalangi nafas ini. Apalagi pemaksaan di lapangan tidak terbayangkan. Jika ada makhluk yang memasuki area ini, mau tidak mau ia akan langsung tercekik menjadi daging, bahkan tanpa sempat bereaksi. Anda bahkan dapat menganggap area ini sebagai penggiling daging berukuran besar. Kakak, tubuh Fang Yu mengeluarkan suara berisik. Suara ini adalah hasil konfrontasi antara paksaan di sekitarnya dan tubuh fisik Fang Yu yang kuat. Di bawah kekuatan traksi, Fang Yu dengan cepat mendekati iblis itu. Di telapak tangan kanan iblis itu, mulutnya terbuka lagi. Jadilah makananku. Iblis itu berkata dengan dingin, mulut besar di telapak tangannya tiba-tiba melebar. Maaf, aku tidak suka dimakan sampai ke perutku. Fang Yu berkata dengan dingin, dan energi sebenarnya meledak di tubuhnya, dengan paksa menahan tubuhnya di depan mulut besar di telapak tangannya. Kemudian, menghadap mulutnya yang terbuka, dia mengangkat telapak tangan kanannya. Dagingnya tidak bisa dimakan untukmu, tidak apa-apa memberi makan bahan peledak. Fang Yu tersenyum, telapak tangan yang mendominasi, ledakan. Dalam sekejap, Fang Yu mengeluarkan sejumlah besar Zen Qi dari tubuhnya, berkumpul di telapak tangan kanannya, dan meledak dengan hebat. Energi kemarahan yang agung mengalir ke telapak tangan terbuka di depan mulut. Boom! Iblis itu mendengus dan mundur lagi, dan terdengar ledakan suara di tubuhnya. Perutmu sepertinya tidak enak, kamu harus ke dokter. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata sambil bercanda. Setelah beberapa saat, suara iblis surgawi berhenti. Ia menstabilkan tubuhnya dan menatap Fang Yu lagi. Pada saat ini, niat membunuh yang dilancarkannya telah mencapai titik ekstrim. Aku harus membunuhmu. Iblis itu meraung, telapak tangannya menyatu di depannya. Seni penghancuran. Saat ini, seluruh ruang tampaknya berubah menjadi cermin. Terfragmentasi. Melihat adegan ini, Fang Yu mengangkat alisnya. Teknik sihir yang digunakan oleh iblis surgawi ini sangat mirip dengan cincin halus di tangannya. Kalau begitu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama cincin halus di jari telunjuk bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Jika ingin bersaing, maka harus bersaing dengan kekuatan siapa? Pupil mata Fang Yu seterang api keemasan. Papa, iblis itu mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan ruang besar di depannya benar-benar hancur. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh ruang yang dihancurkan meledak ke arah depan Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu juga melancarkan tinju kanannya ke ruang di depannya. Retak, kekosongan di depanmu benar-benar hancur. Kekuatan dua ruang itu meledak ke alam absolut iblis. Boom! Pada saat ini, seluruh lapangan hancur. Bahkan lembah di sekitarnya dan dinding batu hitam yang sangat keras dibombardir menjadi pecahan busa pada saat ini. Para anggota Sekte Iblis yang menyaksikan pertempuran di mulut lembah langsung dibombardir dan dibunuh oleh ledakan kekuatan ini sebelum pertunjukan selesai. Di bidang penglihatan Qi Ruoxing, 500 meter jauhnya, dia bisa melihat awan energi tembus cahaya menyebar dengan cepat. Kemanapun dia pergi, semuanya hancur berkeping-keping, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Tidak butuh waktu lama sampai energi ini menyebar ke tempatnya berada. Wajah Qi Ruoxing pucat, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Namun saat ini, tirai cahaya tiba-tiba jatuh dari langit yang suram. Tirai tipis ini, jatuh dari segala arah, menyelimuti energi yang tersebar. Boom! Energi yang menyebar ke sekeliling meledak di atas tirai cahaya, meletus dengan suara yang memekakkan telinga, menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Qi Ruoxing terguncang ke tanah, menoleh dan melihat ke belakang. Saat ini, langit lebih gelap dari sebelumnya, dan kerikil hitam serta debu berserakan. Tampaknya seluruh wilayah kehidupan yang terbatas akan runtuh. Lembah di kejauhan diselimuti cahaya, tidak dapat melihat dengan jelas. Suaranya yang keras hampir memecahkan gendang telinga. Qi Ruoxing hanya merasakan tinnitus saat ini, dan langit berputar. Pemandangan di depannya sama menyedihkannya dengan akhir dunia yang dibayangkan. Gempa bumi berlangsung selama hampir 3 menit sebelum berhenti. Cahaya di kejauhan berangsur-angsur menghilang. Qi Ruoxing terbaring di tanah, tertutup debu hitam dan kerikil, dan kulitnya yang bersinar dan bercahaya juga tertutup oleh debu. Dia baru saja bangun dan melihat ke depan lagi, tertegun. Lereng bukit aslinya telah hilang. Dengan posisi lembah sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 400 meter telah berubah menjadi lubang hitam ketiadaan yang sangat besar.
Qi Ruoxing melihat ke langit yang jauh, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan masih terlihat jelas. Fang Yu, itu adalah Fang Yu. Qi Ruoxing bisa mengenali cahaya ini, matanya berubah. Namun tak lama kemudian, keraguan muncul di hatinya. Di tengah ledakan tadi, bagaimana Fang Yu bisa bertahan? Apakah cahaya keemasan itu benar-benar sosoknya? Fang Yu berdiri di udara. Di depannya ada ruang yang terfragmentasi, gelap gulita. Di belakangnya adalah tampilan asli dari zona terbatas kehidupan. Ruang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Namun fragmentasi ruang yang diakibatkan kali ini mungkin akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Fang Yu menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya yang bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Dia awalnya mengira tabrakan tadi akan membuatnya merasakan sakit yang sudah lama hilang di tubuhnya. Namun hasilnya mengecewakannya. Saya memang merasakan sakitnya, tapi tidak parah, tingkat rasa sakitnya bahkan tidak sampai 1% dari suhu tubuh. Oh, seharusnya lebih menyakitkan. Aku menyalahkan kekuatan naga dan burung phoenix, sekarang aku bahkan tidak bisa menguji kekuatan tubuh fisikku. Fang Yu menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri. Sama seperti menanggapi kata-kata Fang Yu, cahaya keemasan yang bermandikan di tubuh Fang Yu menjadi lebih menyilaukan. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat sekeliling, mencari jejak iblis. Saat ini, dia melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah cekung di depannya. Itu adalah iblis. Wow, Fang Yu pindah ke puncak iblis. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul pada pelindung tulang yang tumbuh dari tubuh iblis. Iblis itu berbaring di tanah, menatap Fang Yu, yang tampak tanpa cedera di udara, memerah. Saat ini, nafasnya sedang kacau. Pada pukulan sebelumnya, bahkan ia terluka parah. Dalam pandangannya, selama ia masih manusia, apapun keadaannya, ia pasti akan mati. Anda dapat melihat Fang Yu yang hidup di depan Anda. Mentalitasnya telah benar-benar runtuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan jika Fang Yu tidak mati, dia akan terluka parah. Tidak mungkin untuk tidak terluka. Sejujurnya, kamu sudah cukup baik, setidaknya itu membuatku sedikit kesakitan. Fang Yu memandang iblis itu dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, iblis itu tidak dapat berbicara sama sekali, dan tubuhnya gemetar. Sebagai iblis berdarah murni, emosi ketakutan ini seharusnya tidak muncul di dalam hatinya. Namun saat ini, sebagai makhluk, masih merasakan ketakutan dari lubuk jiwa yang terdalam. Ia baru saja menemukan darah iblis, dan belum menghidupkan kembali klan iblis. Era pemulihan besar akan datang, bagaimana bisa mati pada malam hari? Keinginan untuk bertahan hidup membuat iblis berjuang untuk bangkit, ingin mundur. Tapi saat ini, Fang Yu pindah. Dia merasuki dan bergegas menuju iblis langit, mengepalkan tangan kanannya, ingin meledakkan iblis langit sepenuhnya dengan satu pukulan. Namun pada saat menyelam gelombang www.novelringan.com gelombang semburan energi aneh tiba-tiba muncul di udara, menutupi seluruh tubuhnya. Seolah tenggelam ke laut dalam sekejap, Fang Yu merasakan gravitasi yang sangat besar. Segera, dia hanya merasakan sesaat berputar, dan ruang di sekitarnya berubah. 3 detik kemudian, gravitasi menghilang, suara menghilang, dan pemandangan berubah drastis. Di sekelilingnya gelap gulita, dan baik iblis maupun langit yang suram tidak terlihat. Fang Yu mencoba mengangkat langkahnya dan berjalan ke depan. Kakinya sama dengan tanah biasa, dan Anda bisa berjalan ke depan. Namun tidak peduli bagaimana saya berjalan, sekelilingnya gelap, dan saya tidak dapat melihat atau menyentuh apapun. Jika bukan karena cahaya keemasan, Fang Yu bahkan tidak bisa melihat tubuhnya. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya, tetapi masih melihat gelap gulita. Jadi dia tidak punya pilihan selain membuka mata wawasannya. Dalam visi Eye of Insight, Fang Yu akhirnya mengetahui situasinya saat ini. Ia dikurung di ruang terpisah, yang bisa juga disebut sangkar. Situasinya mirip dengan roh pemusnah yang sebelumnya terlihat di Lingsu. Segera, Fang Yu berpikir bahwa dia mungkin adalah kehendak dari zona kehidupan terbatas, yang secara paksa dipindahkan ke sangkar luar angkasa ini. Mengapa memasukkanku ke dalam sangkar? Aku tidak melakukan hal buruk apapun. Fang Yu bertanya keras dengan suara marah. Tanpa diduga, suara lama benar-benar terdengar. Salahmu. Yang pertama adalah menghancurkan area dalam radius 400 meter.
Yang kedua adalah menghancurkan salah satu tangan pikiranku. Fang Yu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka seseorang akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana kedua? Hal ini bisa dianggap sebagai satu-satunya kesalahanku. Kedua kali aku melawan untuk membela diri. Kamu harus memikirkan situasinya, Pak Tua. Fang Yu membalas. Nada bicara Fang Yu tidak ramah, karena menurutnya begitu. Untuk pertama kalinya, dia terbang melintasi jurang dengan kereta, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan besar terbentang di udara. Dia ingin menghancurkan seluruh keretanya, tentu saja dia harus melawan. Kedua kalinya, iblis itu memimpin untuk menghancurkan ruang dan menggunakan teknik penghancuran kejutan. Kedua kali, Fang Yu terpaksa melawan. Meski ia selalu menjadi pemenang, namun hal tersebut bukanlah alasan baginya untuk menanggung semua rasa bersalah. Orang tua, biarkan aku keluar secepatnya. Fang Yu berteriak keras. Pihak lain tidak menanggapi. Entah kamu menangkap iblis itu, atau kamu akan menjadi tidak adil. Fang Yu terus berteriak. Saya tidak butuh keadilan. Suara lama terdengar. Fang Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Setelah dipikir-pikir, dia tidak ingin terlibat dalam masalah penjara. Memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan informasi lain mengenai zona terbatas kehidupan ini mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Orang tua, apakah kamu kehendak dari zona terlarang kehidupan ini? Fang Yu bertanya ragu-ragu. Petik 2. Pihak lain terdiam selama beberapa detik, memberikan jawaban tegas, dan bertanya, kamu menyebut tempat ini sebagai area kehidupan terbatas. Itu bukan namaku, itu nama orang yang pernah ke sini sebelumnya. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, itu tidak disebut area kehidupan terlarang, apa nama aslinya? Petik 2. Reruntuhannya, jawab suara tua itu. Reruntuhannya, Fang Yu mengerutkan kening, mengingat ingatan itu dengan hati-hati. Dia bertanya-tanya apakah dia pernah mendengar tentang tempat seperti reruntuhan, atau pernah berada di sini selama 5.000 tahun terakhir. Masuk akal jika tempat seperti itu ada di pagi hari, meskipun dia belum pernah ke sana, dia seharusnya sudah mendengarnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada ingatan tentang dua kata tentang reruntuhan itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Negeri paling utara, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Bahkan di kedalamannya, itu dianggap sebagai tempat pengalaman, dengan monster dari berbagai tingkatan. Kapan reruntuhan ini? Itu keluar. Fang Yu merasa aneh saat memikirkannya. Saya ingin tahu berapa tahun yang lalu reruntuhan itu terbentuk. Fang Yu bertanya lagi. Kamu akan dikurung di dalam sangkar ini dalam hidup ini, jadi mengapa kamu bertanya lebih banyak? Huang Suwil bertanya balik. Justru karena inilah kamu harus memberitahuku lebih banyak dan memuaskan rasa penasaranku. Lagi pula aku tidak bisa menceritakan rahasia ini, kata Fang Yu. Petik 2. Reruntuhan itu terbentuk 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak ingat persisnya berapa tahun, kata kehendak reruntuhan. 10.000 tahun yang lalu. Menurut Changlan, beberapa penjelajah menemukan tempat ini lebih dari 100 tahun yang lalu dan mencatatnya sebelum menyebutnya sebagai zona terbatas kehidupan. Mungkinkah, reruntuhan yang sepi itu baru dibuka setelah 200 tahun? Apakah tempat ini ditutup untuk waktu yang lama? Benar-benar terisolasi dari dunia luar, kata Fang Yu. Kalimat ini, keinginan reruntuhan tidak menjawab. Sesuai keinginanmu di sini, apa tugasmu? Fang Yu bertanya lagi. Jagalah tempat ini dari kehancuran kekuatan luar sepertimu. Reruntuhan itu akan menjawab. Itu hanya tugas kecil. Apakah masih ada lagi? Misalnya menjaga rahasia. Fang Yu bertanya lagi. Pertanyaan ini, Huang Suwil kembali menjawab dengan diam. Orang tua, kamu sangat tidak baik. Aku akan dikurung di sini seumur hidup, jadi kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya hanya menjawab pertanyaan yang ingin saya jawab. Huang Su berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, kalau begitu aku akan menanyakan satu hal lagi. Situs yang berbatasan dengan reruntuhan itu loh, itu es dan salju, ada banyak monster. Beberapa bulan yang lalu, monster di sana terjadi. Terjadi kerusuhan, dan alasan kerusuhan itu berasal dari suara aneh dari reruntuhan. Apakah kamu membuat suara ini? Fang Yu bertanya. Tidak, kali ini, Huang Suwil menjawab dengan cepat. Lalu tahukah kamu siapa yang membuat suara ini? Fang Yu bertanya dengan gerakan hati. Sekitar, terdiam lagi.
Kapanpun pertanyaan kritis seperti itu tercapai, kehendak reruntuhan tidak akan menjawabnya. Ini membuat Fang Yu sangat marah, tapi tidak berdaya. Satu pertanyaan lagi, kudengar banyak hal baik di sini, benarkah? Fang Yu bertanya, masih ada keheningan di sekitar. Fang Yu mengajukan beberapa pertanyaan lagi secara berurutan, tetapi keinginan reruntuhan tidak pernah terjawab. Sepertinya itu tidak akan menjawab pertanyaan apapun lagi. Ayo cari cara untuk keluar dari sini, pikir Fang Yu. Sangkar di depannya berada di ruang tersendiri. Dibandingkan dengan penjara bawah tanah tempat Mi Ling awalnya berada, tempat ini tampak jauh lebih nyaman. Air di ruang bawah tanah, serta rantai yang terikat pada tubuh Si Eling, sangat membatasi Si Eling. Jika tidak, Mi Ling Guang dapat menghancurkan ruang itu dengan kekuatan fisik. Dan ruang Fang Yu saat ini murni berada di bawah tekanan. Bagi Fang Yu, paksaan ini tidak berpengaruh. Fang Yu hanya perlu menggunakan cincin halus untuk membangun terowongan luar angkasa, menemukan ujung reruntuhan, dan pergi dengan mudah. Namun premisnya adalah bahwa keseluruhan proses tidak dapat ditemukan atas kehendak reruntuhan. Setelah memikirkan solusinya, Fang Yu menutup matanya, diam-diam mengaktifkan cincin halus, dan mulai membangun terowongan luar angkasa. Tianma berdiri, melihat sekeliling lingkungan sekitar yang hancur, dan melihat ke bawah ke tubuhnya yang rusak. Manusia itu, meskipun Fang Yu telah menghilang di depan matanya, hatinya masih penuh ketakutan. Sedikit saja, akan hancur. Tidak diragukan lagi itu merupakan pukulan besar baginya, yang baru saja menerima darah iblis dan terbangun menjadi iblis wujud penuh. Iblis itu menundukkan kepalanya, mengangkat tangan kanannya, dan mengepalkan tangannya. Bas, di atas tubuhnya, semburan cahaya hitam segera muncul. Selanjutnya, tulang luar yang mengalami berbagai retakan segera diperbaiki. Qi Ruoxing melihat Fang Yu bergegas menuju iblis itu, dan tiba-tiba menghilang. Setelah tinggal di sana beberapa saat, dia kembali sadar. Melihat iblis dengan cahaya hitam lagi, hatinya terangkat. Di area seluas itu, dia mungkin satu-satunya yang tersisa. Jika ditemukan oleh iblis, konsekuensinya adalah bencana. Qi Ruoxing segera berbalik dan berlari ke belakang. Dia harus kembali ke kereta. Tapi yang tidak dia duga adalah tidak apa-apa jika dia tidak lari, dan suara berisik saat berlari segera menarik perhatian iblis di kejauhan. Setan itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qi Ruoxing. Ia bisa merasakan nafas datang dari arah itu. Masih ada orang yang hidup. Dua lampu merah menakutkan keluar dari mata gelap iblis surgawi. Ruang ini terletak di sebelah reruntuhan, sehingga Anda tidak perlu repot menemukan reruntuhan. Selanjutnya, Anda hanya perlu membangun titik awal dan akhir dari dua ruang gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yuxindao. Aktif jari telunjuk tangan kanannya, cincin halus itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Butuh waktu hampir 5 menit bagi Fang Yu untuk membangun terowongan luar angkasa sepenuhnya. Seluruh prosesnya lancar tanpa gangguan apa pun. Semuanya sudah disiapkan, Fang Yu menjalankan cincin halus itu pada saat ini. Semburan energi muncul di dalam sangkar, mencoba menekan kematian Fang Yu. Warna dingin melintas di mata Fang Yu, dan dia meninju hitam pekat di depannya. Boom! Dengan ledakan keras, penghalang ruang ini langsung ditembus. Seru, saat ruang itu rusak, Fang Yu terjun ke terowongan luar angkasa dan menuju reruntuhan. Setelah 3 detik, Fang Yu melihat langit kelabu di atas kepalanya lagi. Di bawahnya ada lubang besar yang disebabkan oleh konfrontasi sebelumnya dengan iblis. Setan itu telah menghilang. Ngomong-ngomong, kemana perginya kereta itu? Fang Yu merasakan keberadaan Suan Ranqi dengan pikirannya, dan memanggilnya. Sekitar setengah menit kemudian, kereta kaisar, bersinar dengan cahaya keemasan, terbang kembali ke depan Fang Yu. Qi Ruoxing duduk di kereta dengan wajah tanpa darah, mata merah dan air mata. Mendongak dan melihat Fang Yu di depannya, dia segera berdiri dan meregangkan tubuh bagian atasnya, seolah ingin memeluk Fang Yu. Fang Yu sedikit mengernyit, mundur selangkah, menghindari pelukan yang tidak bisa dijelaskan ini, dan bertanya, ada apa? Melihat gerakan Fang Yu, Qi Ruoxing tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara gemetar, baru saja, monster itu ingin membunuhku. Untungnya, kereta ini mengangkat perisainya untuk melindungiku. Petik 2. Iblis. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, di mana itu? Ia mencoba menembus perisai tangki beberapa kali,
tetapi ia diguncang kembali oleh perisai itu. Setelah itu, ia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba ia lari. Kemudian tangki itu terbang hingga Anda berada di depan Anda. Saat berbicara, Kirwoshing masih memiliki ketakutan di matanya. Situasi barusan sungguh mengerikan. Monster besar itu menyerang dengan putus asa pada perisai luar kereta, dan formasi ini membuatnya merasa ketakutan. Ia lolos dengan cukup cepat. Fang Yu tersenyum sedikit sinis. Yang disebut iblis ini tidak lemah. Tapi dia telah berbicara dengan sangat arogan sebelumnya, tapi sekarang karena dia merasakan nafas Fang Yu, dia segera lari, dia terlalu takut untuk mati. Lupakan saja, abaikan saja. Fang Yu duduk kembali di kereta. Dia menemukan orang-orang dari Sekte Iblis, yang mengira dia bisa mendapatkan salah satu dari 3 harta karun legendaris, tetapi menemukan apa yang disebut darah iblis. Baginya, beberapa puluh menit pertama terbuang sia-sia. Oleh karena itu, hal itu juga memprovokasi keinginan tempat ini. Aku sedang pindah beberapa waktu yang lalu, tapi keinginan reruntuhan tidak merespon. Apakah dia tertidur? Pikir Fang Yu. Pada saat ini, kereta kaisar bergerak lagi dan berlari ke arah belakang. Tuan Fang Yu, barusan, kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Kirwoshing bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia menenangkan diri di dalam kereta. Karena menyebabkan terlalu banyak kerusakan di tempat ini, saya ditangkap karena minum teh. Fang Yu menjawab dengan ringan. Kirwoshing memandang Fang Yu, mengingat saat dia melawan monster itu tadi. Kekaguman muncul di mata indahnya. Dia awalnya adalah orang yang menekuni seni bela diri tertinggi, jika tidak, sebagai permata keluarga Qi, dia tidak akan datang ke tempat seperti itu untuk mengalaminya. Kekuatan Fang Yu menunjukkan kekagumannya. Dia bahkan merasa kekuatan Fang Yu telah melampaui generasi ketiga ayahnya di keluarga. Dan Fang Yu terlihat sangat muda dan memiliki senjata ajaib kendaraan mewah kelas atas. Tapi nama keluarganya adalah Fang. Memang ada keluarga Fang di Beidou, tapi itu hanyalah keluarga seni bela diri biasa yang relatif lemah. Tidak mungkin menumbuhkan penjahat seperti itu, apalagi menyediakan sumber daya yang begitu baik. Oleh karena itu, nama Fang Yu mungkin bukan nama aslinya. Kirwoshing diam-diam menatap Fang Yu. Berbagai pemikiran muncul di hatinya, wajah cantiknya sedikit memerah. Fang Yu tidak memperhatikan ekspresi Kirwoshing di sebelahnya. Saat ini, dia menggunakan mata wawasan untuk menemukan lokasi orang lain. Segera, dia menemukan sejumlah besar orang, dan mereka tidak jauh dari sana. Begitu banyak orang berkumpul, kamu pasti menemukan sesuatu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mendorong kereta kaisar untuk berlari menuju arah itu. Beberapa tim, hampir 60 orang, berdiri di depan sebuah gua besar. Setelah memasuki zona terlarang kehidupan ini, hampir semua mata tertuju pada tanah datar yang tandus. Gunung sebesar itu menarik perhatian mereka semua dan tim-tim ini. Dan setelah mendekat, mereka pun menemukan ada mulut gua besar di dasar gunung ini. Melihat ke dalam dari luar, yang ada hanyalah gelap gulita. Alhasil, semua tim berhenti di depan gua, mempertimbangkan apakah akan masuk. Harta karunnya, pasti ada di gua ini. Aku jamin, menurutku juga begitu. Sudah lama berada di zona terbatas kehidupan ini, ada gunung yang begitu tinggi di sini. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Tapi rasanya sangat berbahaya. Kamu pernah melihatnya sebelumnya. Ada banyak monster di area terlarang ini, di dalamnya gelap gulita, untuk berjaga-jaga. Semua orang mempertimbangkan risikonya dan tidak berani masuk ke dalam gua dengan mudah. Saat ini, Fang Yu dan Kirwoshing datang ke sini. Agar tidak terlihat, Fang Yu menyingkirkan kereta kaisar dan perlahan mendekati Kirwoshing di depan gua. Fang Yu sendiri tidak mencolok, dan wajah Kirwoshing saat ini hitam dan abu-abu, dan wajahnya tidak terawat. Sebab, kedatangan keduanya tak menggugah perhatian siapapun. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang gelap ini. Memang benar, dia pernah duduk di atas kereta sebelumnya, mengembara beberapa putaran, dan pada dasarnya melihat beberapa lereng bukit. Dia belum pernah melihat gunung setinggi ini. Bahkan lembah tempat iblis surgawi berada di depannya tingginya sekitar 100 meter. Gunung di depan saya tingginya setidaknya 500 meter. Gua di depanku juga terlihat seperti lorong buatan. Anda harus memeriksa kemana arahnya. Fang Yu membuka mata wawasannya dan melihat ke seluruh gunung. Jika kamu menggunakan teknik murid lagi, aku akan mengusirmu.
Pada saat ini, suara reruntuhan yang lama terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu tertegun sejenak dan bertanya, artinya, jika saya tidak menggunakan teknik murid, Anda tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Reruntuhan tidak akan berbicara. Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Ucapan tiba-tiba dari keinginan reruntuhan baru saja menegaskan bahwa pasti ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di gunung yang tinggi ini. Kalau begitu, Fang Yu menutup Eye of Insight. Ketika Fang Yu sedang berkomunikasi dengan wasiat Huangsu, sebuah tim mau tidak mau berjalan langsung ke dalam gua. Itu dari keluarga Liang. Qi Ruoxing di samping berbisik. Fang Yu juga melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah kuning seragam, dengan kata, Liang, tercetak di dada mereka. Melihat keluarga Liang memasuki gua, terjadi keributan di belakang. Keluarga Liang semuanya sudah masuk, apakah kita benar-benar tidak akan masuk? Karena kita semua datang ke tempat ini, apakah ada alasan untuk pulang dengan tangan kosong? Menjadi kaya dalam bahaya, cepatlah, kalau tidak, benar-benar ada harta karun yang akan diambil oleh keluarga Liang. Di bawah keberanian satu sama lain, beberapa tim mengikuti keluarga Liang dan memasuki gua. Segera, hanya 3 atau 4 tim yang tersisa di luar gua, tidak lebih dari 20 orang. Para pemimpin tim ini memandang Gao Shan dengan ragu, akhirnya menghela nafas dan memimpin tim untuk pergi. Di depan gua yang gelap, hanya Fang Yu dan Qi Ruoxing yang tersisa. Tuan Fang Yu, bisakah kita tidak masuk? Qi Ruoxing bertanya sambil menoleh. Fang Yu melirik Qi Ruoxing, mengangkat alisnya, dan bertanya, apakah kamu ingin masuk juga? Petik 2. Qi Ruoxing mengangguk. Bahkan iblis surgawi bisa membuatmu takut hingga menangis. Kamu hanya akan menghalangiku saat kamu masuk. Aku tidak ingin menerimamu. Fang Yu berkata jujur. Mendengar kata-kata ini, Qi Ruoxing hanya merasa sangat malu, dan merasa malu. Sebagai permata keluarga Qi, siapapun yang melihatnya di luar, bukan hanya omong kosong, atau memiliki wajah yang memukau, dan menawarkannya sebagai dewi. Tapi Fang Yu di depannya, tidak menyelamatkan mukanya sama sekali. Tapi entah kenapa, dia tidak merasa jijik. Sebaliknya, ada emosi aneh di hatinya. Tuan Fang Yu, saya berjanji tidak akan menahan Anda. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Qi Ruoxing menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah gelombang www.novelringan.com gelombang lalu masuk. Fang Yu tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan ke samping. Qi Ruoxing sangat gembira, diikuti dengan 2 langkah, tapi tertegun. Gua itu tepat di depan, tapi Fang Yu membawanya ke samping. Kemana arahnya? Ikuti saja aku, jangan tanya apapun. Fang Yu berkata dengan ringan. Qi Ruoxing mengangguk dan berhenti bicara. Fang Yu membawa Qi Ruoxing ke sisi gunung. Melihat ke atas dari sini, Anda bisa melihat dinding tebing yang tidak rata. Ketika reruntuhan menghalangi Fang Yu menggunakan Eye of Insight, Fang Yu sebenarnya telah melihat situasi umum di dalam gunung ini. Saya tidak tahu detailnya, tapi garis besar seluruh gunung cukup jelas. Masuk dari pintu masuk goa terdapat jalan spiral ke atas. Dengan kata lain ujung jalan harus berada di titik tertinggi gunung ini. Keadaan internal ini mirip dengan Gunung Qiankun yang asli, hanya saja Gunung Qiankun dari atas ke bawah, sedangkan gunung di depannya dari bawah ke atas. Karena jalur di dalam gunung ini dibuat secara artifisial, itu berarti harus ada beberapa tes yang disebut. Dan Fang Yu tidak ingin membuang waktu untuk uji coba ini. Naik dari sini, kata Fang Yu. Naik, apakah kamu ingin memanjat, kata Qi Ruoxing terkejut. Lupakan saja, kamu seharusnya tidak bisa. Fang Yu memanggil kereta kaisar lagi dan duduk bersama Qi Ruoxing. Kemudian, kereta kaisar terbang langsung menuju puncak gunung. Memanggil, kecepatan kereta kekaisaran telah mencapai titik ekstrim. Hanya dalam 5 atau 6 detik, tepiannya naik hingga posisi sekitar 400 meter. Tetapi pada saat ini, sebuah paksaan jatuh dari langit, tiba-tiba menahan momentum tank. Kereta kaisar diparkir di udara, tidak mampu naik 1 cm pun. Fang Yu tahu itu pasti kehendak reruntuhan. Tapi saat ini, Fang Yu tidak ingin melawan keinginan reruntuhan. Kalau tidak, dia mungkin langsung dipindahkan dari tempat ini, dan akan sangat merepotkan untuk kembali lagi saat itu. Jadi, dia berkata kepada Qi Ruoxing, lalu keduanya turun dari kereta bersama. Pada ketinggian ini, paksaannya 3 kali lebih kuat daripada tanah. Wajah Qi Ruoxing pucat,
dan dia merasa tulang-tulang di seluruh tubuhnya menempel erat, dan dia tidak dapat menopangnya setiap saat. Ekspresi Fang Yu santai, dan dia sampai ke permukaan batu. Tempat ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari puncak gunung. Setelah memasuki bagian dalam gunung, tidak perlu banyak waktu untuk mendakinya sedikit pun. Ledakan, Fang Yu menghantam dinding batu dengan pukulan, membuat lubang besar. Kemudian, dia dan Qi Ruoxing memasuki bagian dalam gunung ini. Di depanku ada jalan setapak biasa. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan mengembunkan bola cahaya dengan energi yang menyebalkan. Untuk menerangi sekeliling, tidak ada yang istimewa, ada dinding batu di kedua sisinya, dan jalan buatan di kaki, melengkung ke atas. Ayo pergi, Fang Yu berkata pada Qi Ruoxing, lalu berjalan ke atas. Apa? Pada saat ini, terdengar teriakan dari bawah. Dilihat dari besarnya suaranya, jaraknya pasti jauh. Qi Ruoxing tetap di tempatnya, wajahnya pucat. Tetapi melihat Fang Yu tidak bereaksi, dia mengertakkan gigi dan berbicara dengan Sang Yu. Ke atas, kecuali paksaan yang diberikan pada tubuh menjadi semakin kuat, tidak ada yang ditemui. Fang Yu berjalan semakin cepat, Qi Ruoxing lambat laun tidak bisa mengikutinya. Tapi Qi Ruoxing tidak mengatakan apa-apa, mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk naik. Sekitar 15 menit kemudian, tidak ada lagi jalan setapak di depan mereka berdua, dan sebuah tanah datar muncul. Fang Yu mendorong bola cahaya di telapak tangan kanannya ke depan. Ruang di depan diterangi langsung. Ini seperti ruangan persegi, dikelilingi dinding batu. Di tebing tepat di depannya, ada titik cahaya yang menonjol. Fang Yu memicingkan matanya dan melihat lebih dekat. Itu adalah liontin giok seukuran telapak tangan. Tapi sepertinya ada nyala api yang menyala di dalam. Nyala api masih aktif, cahaya dan bayangan terus berubah. Melihat batu giok ini, Fang Yu langsung memikirkannya. Li Huo Jade yang legendaris. Qi Ruoxing juga membuka mata indahnya saat ini, matanya penuh dengan keajaiban. Dia tidak percaya pada harta karun apapun di tempat ini sejak awal. Tapi aku tidak memikirkannya, tapi Li Huoyu benar-benar muncul. Keduanya berjalan maju bersama. Saat dia berjalan menuju Li Huo Jade, Fang Yu langsung mengulurkan tangannya, ingin melepaskan Li Huo Jade. Saat ini, suara lama terdengar di ruang rahasia. Jika kamu ingin mendapatkan Li Huo Jade, kamu harus lulus ujian. Saat kamu menyentuh Li Huo Jade, ujian akan resmi dimulai, dan kamu tidak bisa melarikan diri. Orang tua, ini kamu lagi. Sepertinya kamu cukup sibuk, kamu bertanggung jawab atas segalanya, mengapa tidak mempertimbangkan untuk menerima magang? Fang Yu tertawa. Petik 2. Kehendak reruntuhan tidak berbicara. Tes apa tesnya? Siapa yang memberikan tes untukku? Bukan. Fang Yu bertanya. Li Huoyu melakukan ujiannya sendiri. Huang Su berkata dengan sungguh-sungguh. Li Huoyu melakukan ujiannya sendiri. Fang Yu terkejut sejenak, lalu bereaksi. Benda legendaris seperti Li Huoyu pasti punya semangat. Roh instrumen melakukan ujian, ini adalah hal yang paling normal, sama seperti tombak suci langit sebelumnya. Apakah kamu akan menerima tes ini? Aku boleh membiarkanmu mencobanya dulu. Fang Yu berkata pada Qi Ruoxing di samping. Wajah Qi Ruoxing berubah dan dia hendak menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa lulus ujian, para dewa akan dihancurkan. Saat ini, reruntuhan akan berbicara lagi. Tuan Fang Yu, saya tahu kekuatan saya, tidak mungkin untuk lulus ujian, tetapi Anda pasti bisa. Qi Ruoxing memandang Fang Yu dan berkata, kalau begitu biarkan aku datang. Kata Fang Yu sambil mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada Li Huoyu. Bas, nyala api di dalam Li Huo Jade menyala dengan sangat terang dan cemerlang. Fang Yu hanya merasakan kehangatan dari telapak tangan kanannya. Ledakan, lalu ada suara keras di kepalaku. Pemandangan di depan mata Fang Yu langsung menjadi berbeda. Di atas langit malam, ada bulan keemasan. Di bawah ini adalah permukaan air soda. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di tengah lautan, dengan hanya lautan luas di bidang penglihatannya. Bagaimana dengan ujian yang bagus? Fang Yu mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan curiga. Pada saat ini, tidak jauh di depannya, nyala api yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Di tengah nyala api merah emas, yang menyala-nyala, terdengar suara, kamu sebenarnya punya api di jantung bumi. Petik 2. Ya, jawab Fang Yu, karena ada api di jantung bumi,
mengapa kamu masih ingin mendapatkan batu giok dari Dewa Api? Huo bertanya, saya hanya penasaran, jawab Fang Yu. Penasaran, Flame berkata dengan nada tidak senang, saya Li Huoshuan Jade. Dari tangan peri, kamu adalah alatnya, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal, uji saja apakah sudah waktunya untuk menguji. Fang Yu berkata dengan tidak sabar, kamu tidak tulus, tidak mungkin lulus ujian. Api berkata dengan marah. Di saat yang sama, perawakannya tiba-tiba membesar. Panggil, dalam sekejap, nyala api menutupi seluruh langit malam. Nafas panas datang dari segala arah. Daerah sekitarnya dipenuhi api merah keemasan, penuh cahaya. Fang Yu melihat ke bawah dan menemukan bahwa air laut yang asli tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Api ada di mana-mana, kecuali apinya, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sekitar Fang Yu. Ujian pertama adalah bertahan cukup lama di lingkungan ini. Suara Li Huoyu mencapai telinga Fang Yu. Waktunya cukup. Berapa lama? Fang Yu bertanya. Menurutku ini cukup lama, kamu akan lulus ujian pertama, kata Li Huoyu. Suara Li Huo Jade Spirit, terdengar seperti anak kecil. Karena masih anak-anak, akan ada kesengajaan tertentu. Fang Yu tahu pasti nada bicaranya yang membuat Li Huoyu tidak senang. Namun, Fang Yu tidak berniat mengatakan lebih banyak. Lautan api ini memang membawa suhu panas, tapi bagi Fang Yu, itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, Fang Yu biasa mandi di magma untuk menguji kekuatan fisiknya. 10 menit berlalu, Fang Yu bahkan tidak menunjukkan keringat di dahinya. Saat ini, suhu di sekitar telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Makhluk apapun yang datang ke dunia ini, saya khawatir ia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. 20 menit kemudian, Fang Yu masih berdiri di udara, matanya terpejam, ekspresinya rileks, seolah tidur di ranjang empuk di rumah. 30 menit berlalu, Fang Yu merasa sedikit bosan, dan jatuh langsung dari udara ke lautan api. Nyala api ini tidak membakar pakaian Fang Yu, dan panasnya langsung mempengaruhi tubuh manusia. Seluruh tubuh Fang Yu terkubur dalam api, seperti berenang, menjulurkan kepalanya keluar dari waktu ke waktu. Hei, apakah ada cukup waktu? Fang Yu bertanya dengan keras. Begitu suara itu turun, langit api langsung menghilang. Tubuh Fang Yu juga kembali menjadi air laut. Tes kedua, lawan aku. Di antara kata-kata itu, nyala api kembali muncul di udara. Nyala api itu perlahan mengembun menjadi wujud manusia, dilihat dari ukurannya, dia memang masih kecil. Saya sarankan Anda menggabungkan semua tes menjadi satu, tidak perlu membuang waktu semua orang, kata Fang Yu. Tidak, ini ujian terakhir. Jika kamu bisa lulus, aku jauh dari Dewa Api, dan aku ingin mengakui kamu sebagai tuannya. Mulut Li Huoyu terbuka sambil tersenyum sinis. Oke, mata Fang Yu sedikit basah, dan dia sedikit serius. Anak laki-laki kecil dengan api yang terkondensasi dari batu giok api mengangkat tangannya, dan 2 kembang api besar tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ledakan, itu meledak dengan kedua tangan, dan 2 naga api terjalin di udara, berkumpul menjadi satu tubuh, dan meledak ke arah Fang Yu. Nafas panas mengalir ke arahnya. Karena lawannya adalah Li Huoyu, maka aku juga bisa menggunakan seni api untuk melawan. Fang Yu memikirkannya, dan segera mengingat buku mantra intensif yang dia baca saat itu. Gelombang mengamuk dan kembang api. Fang Yu menggumamkan trik sulap dalam hati, mengangkat tangan kanannya, dan menggambar segel ajaib di udara di depannya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang untuk menjalankan sihir ini, dikombinasikan dengan api di jantung bumi. Titik. Gelombang api besar dimuntahkan dari segel ajaib alat ilahi, dan bergegas menuju naga api di depan. Nyala api di kedua sisi berisi nafas panas yang memusnahkan segalanya. Boom! Api di kedua sisi meledak bersamaan, mengeluarkan api yang lebih menyilaukan. Nafas panas menyebabkan laut di bawahnya mulai mendidih. Tuhan berjalan tanpa bayangan. Sosok Fang Yu bersinar seperti lampu listrik, dan langsung melewati lautan api yang bertemu di udara, menuju puncak Li Huoyu. Li Huoyu mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar lagi. Ia mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya erat-erat. Ledakan, tubuh Fang Yu segera diselimuti api, tiba-tiba meledak. Pada saat ini, Fang Yu akhirnya merasakan sedikit sensasi kesemutan karena kulitnya terbakar. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi penguasa Li Huoshenyu selama bertahun-tahun? Di antara mereka, bahkan ada setengah langkah abadi, tetapi mereka masih gagal.
Tidak terkecuali kamu. Suara Li Huoyu masuk ke telinga Fang Yu. Di saat yang sama, Li Huoyu mengulurkan tangannya. Dari laut, sekelompok besar api menyapu langsung ke langit. Nyala api emas murni, seperti tornado, meliuk ke atas di udara. Dari kejauhan, tornado api ini, seperti tubuh naga emas, sungguh mengejutkan. Pada saat ini, Fang Yu mengibaskan api ke samping, menatap api tornado di depannya, wajahnya sedikit berubah. Tubuh naga api ini sangat mirip dengan tubuh naga emas kecil di dalam tubuhnya, sangat mirip. Hanya saja naga api di depanmu lebih besar lagi. Li Huoyu telah melihat naga itu. Kalau tidak, mustahil untuk memadatkan tubuh naga realistis seperti itu dengan api. Boom! Di langit malam, tubuh naga besar yang dibentuk oleh nyala api merah keemasan melesat langsung ke puncak awan dari permukaan laut, luar biasa. Adegan ini, bahkan di mata Fang Yu, sangat mengejutkan. Li Huoyu melihat keheranan Fang Yu, mulutnya yang samar terbuka lebar dan tertawa, "Bertarunglah denganku, jangan kehilangan akal sehatmu." Di sela-sela kata-katanya, Li Huoyu menekan tangannya ke bawah. Ledakan, di atas awan di langit malam, kepala naga yang terkondensasi oleh api menukik menuju posisi Fang Yu. Di depan api yang begitu besar, tubuh Fang Yu sekecil semut. Menghadapi naga api yang meledak, mata Fang Yu sangat menakjubkan, tangannya terangkat, dan dia mencubit di udara. Susunan tiangang, semburan cahaya biru muncul di tangan Fang Yu, dan ujung jari setiap jari bersinar seperti bintang. 10 jari bergerak sedikit, dan sedikit cahaya biru jatuh dari atas, mendarat di setiap tempat di sekitar tubuh Fang Yu. Bintik-bintik cahaya biru ini memancarkan garis tipis antara satu sama lain dan terhubung. Kemudian, sedikit cahaya bintang membentuk perisai lengkap, sangat terang. Pada formasi tiangang, nafas panas sebagian besar terisolasi, bahkan sedikit sejuk. Boom! Detik berikutnya, kepala naga yang dibentuk oleh api membuka mulutnya lebar-lebar, menelan seluruh tubuh Fang Yu. Dikelilingi oleh api yang dapat membakar segala sesuatu di dunia. Sosok Fang Yu diselimuti oleh susunan tiangang, datang dan pergi dengan bebas di dalam api. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, bergegas menuju tubuh roh giok Li Huo di luar api. Hahaha, jika kamu ingin mendapatkan senjata peri, kamu harus mengambil resiko yang besar. Kamu lebih menarik dibandingkan dengan orang-orang yang diuji sebelumnya, tapi sayang, Li Huoyu tertawa sambil memegangi tangannya pinggulnya. Dalam pandangannya, Fang Yu, yang ditelan naga api, pada dasarnya telah dijatuhi hukuman kekalahan dan kematian. Tapi itu berhenti tiba-tiba sebelum selesai. Memanggil, sosok yang bersinar dengan cahaya biru muncul dari api dan bergegas menuju ke arahnya. Li Huoyu bereaksi sangat cepat, dan tangannya saling bersentuhan. Ledakan, di sekitar tubuh Fang Yu, nafas meledak dengan hebat, dan api emas merah memenuhi sekeliling. Namun dalam sekejap, nyala api ini berhasil menghilangkan Fang Yu. Fang Yu masih berlari cepat di udara, mendekati posisi Li Huoyu. Jangan buang waktu lagi, api saja tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padaku. Fang Yu mendatangi tubuh Li Huoyu dan berkata. Pada saat yang sama, tinju kanannya terangkat dan menghantam kepala Li Huoyu. Ledakan, meskipun tubuh Li Huoyu terkondensasi dari api, tinju Fang Yu bisa merasakan tekstur aslinya. Tubuh yang dibentuk oleh nyala api Li Huo Jade yang kental. Itu berkedip-kedip dengan keras dan terbang terbalik dalam jarak puluhan meter. Fang Yu tidak berhenti di situ, tapi segera mengikutinya. Ledakan, pukulan lainnya mengenai dada Li Huoyu. Li Huoyu dengan cepat jatuh ke bawah. Fang Yu mengikuti lagi dan tiba-tiba menginjak. Cukup, Li Huoyu meraung marah, mengangkat tangannya, mencoba menghalangi kaki Fang Yu. Ledakan, namun kekuatan yang terkandung di kaki ini membuatnya tidak terduga. Engah, Li Huoyu terjun ke laut di bawahnya, meledakkan gelombang ombak. Saya sudah menang sekarang, Anda setara dengan dikalahkan di luar ring. Fang Yu tersenyum sambil melihat naiknya permukaan laut di bawah. Menang, kamu tidak bisa menang. Di bawah laut, terdengar suara lembut namun marah dari Huoyu. Engah, dalam sekejap, laut di bawahnya mendidih, mengeluarkan semburan gas putih. Di saat yang sama, nyala api merah keemasan muncul di garis depan bawah laut, yang menyebar dengan cepat. Setelah 5 atau 6 detik, seluruh area di bawah kaki Fang Yu berubah menjadi magma. Ledakan, kolom magma tiba-tiba menyembur dari bawah, bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu melambaikan tangan kanannya. Ledakan,
Magma tersebut terputus di udara dan terbang ke arah lain. Boom, boom, boom. Magma tersebut menyembur ke atas satu demi satu, yang semuanya dengan mudah diselesaikan oleh Fang Yu. Apakah kamu bermain jia-jia denganku? Apakah ada kartu hall yang bisa digunakan dengan cepat? Jangan buang waktu. Fang Yu menggeliat di udara dan berkata, penuh kebencian, kemarahan Li Huoyu benar-benar tersulut. Ledakan. Detik berikutnya, gelombang besar muncul di permukaan lapisan magma. Raksasa api muncul dari lahar. Fang Yu dapat mengenali bahwa raksasa ini tetaplah Li Huoyu, tetapi ukurannya telah bertambah 100 kali lebih besar. Kemarahan membuatmu membengkak. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, aku ingin kamu tahu betapa seriusnya senjata peri yang provokatif itu akan berakhir. Kata Li Huoyu dengan marah. Sebagai roh peri, ia telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik yang luar biasa selama bertahun-tahun. Namun pembangkit tenaga listrik ini, dalam domain eksklusifnya, kekuatannya tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga tidak ada yang bisa lulus ujiannya. Tapi Fang Yu di depannya tidak hanya dengan mudah merespons setiap serangan yang dilakukannya, tetapi bahkan memprovokasinya secara bergantian. Provokasi ini sangat menstimulasi martabat Li Huo Jade sebagai peri. Tadinya hanya ingin bermain, tapi sekarang, benar-benar kesal. Ledakan. Ia mengangkat tangan kanan yang dibentuk oleh nyala api yang kental dan membantingnya ke arah Fang Yu. Bagi Fang Yu, tinju ini sebesar bukit. Hanya saja Fang Yu telah bertarung melawan telapak tangan raksasa yang ditransformasikan dari kehendak reruntuhan. Dibandingkan dengan telapak tangan raksasa yang panjangnya ratusan meter, api raksasa di depannya bukanlah apa-apa. Saya terpaksa bertarung dengan saya secara fisik. Lalu saya akan memberitahu Anda kesenjangan kekuatan yang melekat antara roh dan manusia. Mata Fang Yu dingin, sudut mulutnya sedikit melengkung, kaki kirinya melangkah mundur dan tangan kanannya pegang erat-erat. Ledakan. Di atas kepalan tangan, ada semburan cahaya kemasan. Nafas kuat keluar dari kepalan tangan. Menghadapi tinju raksasa api yang meledak, Fang Yu membanting tinju kanannya. Dua tinju dengan perbedaan ukuran lebih dari 30 kali bertabrakan di udara. Boom! Semburan nafas meledakkan magma di bawah menjadi pusaran air besar. Fang Yu berdiri di sana, tetapi raksasa api di depannya mengecilkan tinjunya ke belakang. Kekuatan yang kuat membuat tubuh besar Li Huoyu tidak lagi mampu mempertahankan kohesinya, dan meledak. Seluruh raksasa api berubah menjadi api satu persatu, tersebar di mana-mana di udara. Di langit malam, pemandangan ini tampak seperti kembang api yang bermekaran, dengan kesan keindahan tersendiri. Fang Yu berdiri di tempat, menarik tinjunya, aura di tubuhnya juga menyatu, menatap kosong ke arah api yang melayang di depan. Setelah sekian lama, api yang tersebar ini perlahan berkumpul kembali. Kamu, lulus ujian. Nada suara Li Huoyu rendah, dan dia jelas merasa frustrasi. Segera, tubuh anak kecil itu mengembun lagi dan muncul di depan Fang Yu. Merasa sedih dari Huoyu gelombang www.novelringan.com gelombang perlahan terbang ke jarak yang dekat dengan Fang Yu. Fang Yu mundur selangkah dan bertanya, kamu masih ingin bertarung? Ku bilang, kamu sudah lulus ujian. Li Huoyu mengangkat kepalanya dan berkata, sekarang, saya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh guru sebelumnya dan mengakui Anda sebagai guru. Dengan cara ini, apa yang harus saya lakukan untuk bekerja sama dengan Anda? Fang Yu bertanya. Tidak dibutuhkan, kata Li Huoyu sambil mengambil satu langkah ke depan. Detik berikutnya, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, tenggelam ke dada Fang Yu. Bas! Pada saat ini, Fang Yu merasakan nafas panas, mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, dan akhirnya menyatu ke dalam tempat dantian. Kamu sebenarnya punya. Dalam benak Fang Yu, suara Li Huoyu sangat terkejut. Ya, asal-usul naga dan asal-muasal burung phoenix, tepatnya, asal-muasal burung phoenix. Fang Yu tidak berbicara. Shenlong, Feng, apakah semuanya sudah hancur? Li Huoyu bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang sudah hancur? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Petik 2 titik. Tidak apa, kata Li Huoyu. Saya tuan baru Anda sekarang, Anda harus memberitahu saya apa yang Anda miliki, kata Fang Yu. Tapi Li Huoyu tidak menanggapi. Fang Yu dengan ragu-ragu bertanya beberapa kali lagi, dan Li Huoyu terdiam, tidak lagi berbicara. Fang Yu harus menyerah. Saat ini, dia menganggap dirinya sendiri secara internal. Melihat situasi di area kemaluan, dia kaget.
Saya melihat sekelompok teratai api merah menyala di bawah bola tempat kekuatan naga dan Phoenix menyatu. Kelompok teratai api ini, yang menopang kekuatan naga dan burung Phoenix, sepertinya menyatu satu sama lain. Asal-usul naga, asal-muasal burung Phoenix, jauh dari dewa batu giok api. Ketiga dewa ini selalu dikenang dalam bentuk legenda. Tapi sekarang, ketiga benda suci itu semuanya ada di tubuh Fang Yu, dan mereka digabungkan menjadi satu dengan cara yang sangat cocok. Apakah ini kebetulan, atau memang ditakdirkan dari apa yang dikatakan Huo Yu? Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa Lin Batian juga pernah mengatakan hal serupa sebelumnya. Ditakdirkan, apa itu? Apakah saya akan mendapatkan dewa-dewa legendaris ini? Apa yang dapat Anda lakukan setelah tersedia? Setelah hidup di dunia ini selama hampir 5.000 tahun, Fang Yu tidak dapat menemukan lawan. Konsep kekuatan dan kelemahan tidak lagi masuk akal baginya. Ketika Fang Yu berpikir, pemandangan di sekitarnya berubah. Dia meninggalkan dunia Huo Yu dan kembali ke dunia nyata. Qi Ruoxing, yang telah menunggu lama, melihat Fang Yu keluar, pertama dengan gembira, dan kemudian dengan linglung. Dia melihat tubuh Fang Yu dikelilingi oleh awan api emas merah yang mengelilinginya. Fang Yu memperhatikan mata Qi Ruoxing, dan ketika dia melihat ke samping, dia juga melihat nyala api. Dia tahu bahwa ini sebagian besar adalah transformasi Li Huoyu. Sambil berpikir, nyala api itu langsung menghilang. Tuan Fang Yu, apakah semuanya berjalan dengan baik? Qi Ruoxing bertanya. Yah, lumayan. Fang Yu mengangguk dan berkata, kamu bisa bersiap untuk pergi ke tempat berikutnya. Terlalu serakah hanya akan menuai akibatnya. Pada saat ini, suara keinginan reruntuhan datang dari sekitar. Bagaimana ini bisa dianggap serakah? Saya tidak mengambil barang-barang ini, dan tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya. Saya menyimpan harta ini, membiarkan mereka meninggalkan tempat hantu ini, dan memainkan peran mereka, balas Fang Yu. Ada kepastian di reruntuhan, dan satu orang hanya bisa mendapatkan satu harta karun. Peluang milikmu telah habis. Sekarang, kamu harus pergi. Reruntuhan akan berkata, peraturannya bisa diubah, aku sangat jauh. Fang Yuzheng sedang berbicara, tetapi merasakan pusaran air di kakinya. Qi Ruoxing berteriak pelan dan mengulurkan tangannya untuk memeluk lengan Fang Yu. Orang tua, percuma saja kau mengusirku. Aku akan segera kembali. Fang Yu mengertakkan gigi. Reruntuhan Will tidak menjawab. Detik berikutnya, Fang Yu dan Qi Ruoxing tersedot ke dalam pusaran air bersama-sama dan menghilang di tempatnya. Setelah beberapa saat, Fang Yu dan Qi Ruoxing kembali ke tebing di persimpangan sempit. Terowongan luar angkasa orang tua ini dibangun dengan sangat buruk. Fang Yu mengutuk, melihat ke depan, dan tertegun. Jembatan rantai asli dan langit kelabu di tepi seberang tidak lagi terlihat. Sebaliknya, ada jurang yang gelap. Reruntuhannya menghilang. Fang Yu melepaskan kesadaran rohaninya dan bergerak maju. Kali ini, Divine Sense tidak lagi menemui hambatan seperti tembok, dan mampu bergerak maju. Namun di depannya terdapat jurang yang dalam, dan di depannya terdapat kawasan pegunungan yang masih alami. Fang Yu mengerutkan kening, membuka mata wawasannya, dan melihat ke depan. Masih tidak ada yang aneh. Reruntuhannya hilang begitu saja. Bagaimana Anda melakukannya? Fang Yu membuka lebar matanya sedikit terkejut. Saat ini, Qi Ruoxing mengikuti Fang Yu dan melihat ke depan. Bisakah kamu melihat sisi lainnya? Fang Yu bertanya. Qi Ruoxing tidak tahu arti pertanyaan Fang Yu, dan mengangguk kosong, dan berkata, ya. Bisakah kamu melihat langit suram di seberang? Apakah ada jembatan rantai atau semacamnya? Fang Yu bertanya, yah, sama seperti saat aku datang. Qi Ruoxing mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan orang tua itu benar, seseorang hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun, tidak akan ada lagi jika kamu kehabisannya, dan kamu bahkan tidak dapat melihat reruntuhannya, dan itu siapa yang tidak mendapatkan harta karun itu masih bisa melihat sampahnya. Keberadaan reruntuhannya. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, melihat kehampaan di depan. Dalam hal pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun berkultivasi, dia tidak dapat memahami bagaimana hal ini dilakukan. Anda tahu, pengetahuan Fang Yu, dari tahap melintasi malapetaka hingga tahap pemurnian Qi, hampir tidak ada titik buta. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dia mengerti, itu hanya bisa menjelaskan. Reruntuhan di depanku mungkin adalah sebidang tanah peninggalan peri.
Mungkin hanya dengan mengendalikan berbagai hukum, dan bahkan mampu membalikkan hukum peri hidup dan mati, hal ini dapat dicapai. Fang Yu menatap jurang di depan dengan tatapan kosong, matanya berfluktuasi. Qi Ruoxing tidak berani mengganggu Fang Yu. 3 menit kemudian, Fang Yu pulih. Mengenai yang abadi dan yang abadi, sebagai orang yang tidak pernah meninggalkan ruang lingkup periode pemurnian Qi, itu terlalu jauh. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, mustahil untuk memahaminya. Satu-satunya yang pasti adalah pasti ada harta karun lain di reruntuhan itu. Hanya saja, Fang Yu mungkin benar-benar tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Pergilah, aku akan mengirimmu keluar dulu. Fang Yu memanggil aura misterius dan berubah menjadi kereta kaisar. Fang Yu dan Qi Ruoxing naik ke kereta itu bangkit, dan bergegas menuju jalan sempit. Setelah kereta itu pergi, sepasang mata tiba-tiba muncul di udara di seberang mulut tebing. Matanya pucat pasi, dan terlihat agak tajam. Duduk di kereta, Fang Yu memandang dirinya sendiri lagi. Setelah menyerap Li Huoyu, dia menemukan bahwa wilayahnya telah meningkat 5 tingkat berturut-turut. Saya sekarang berada di lantai 10 dan 6 periode pemurnian Qi, kata Fang Yu dalam hatinya. Petik 2. Wilayahmu saat ini jelas melampaui periode pemurnian Qi. Saat ini, suara Li Huoyu tiba-tiba muncul. Keluar dari masa pemurnian Qi. Fang Yu bertanya dengan hati yang tergerak ketika mendengar kata-kata ini, bisakah kamu melihat di mana aku berada? Petik 2. Tidak, tapi kamu jelas tidak berada dalam masa pemurnian Qi, kata Li Huoyu. Mengatakannya berarti tidak mengatakannya. Fang Yu putus asa. Alasan mengapa Fang Yu selalu percaya bahwa budidayanya masih dalam masa pemurnian Qi adalah untuk menilai dari nafas dan perubahan pada tubuhnya. Ciri paling mendasar dari masa pembangunan pondasi adalah dantian membangun pondasi dan meletakkan pondasi. Setelah proses ini, nafas seluruh orang akan berubah drastis. Perbedaan masa pembangunan dasar dan masa pemurnian gas terletak pada hal tersebut. Adapun Fang Yu, dia belum pernah mengalami proses ini selama 5.000 tahun terakhir, dan aura di tubuhnya selalu berada dalam periode pemurnian Qi. Bahkan jika sekarang menembus 10.000 lapisan, jelas bahwa perubahan besar telah dirasakan, tetapi ini masih merupakan karakteristik dari periode pemurnian Qi. Hanya saja dantian telah menjadi 2 bola tempat naga dan burung phoenix menyatu. Sekarang ada satu lagi teratai api. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda memiliki sistem kultivasi yang berbeda dari orang lain? Li Huoyu bertanya, apakah kamu tahu sistem budidaya lainnya? Fang Yu bertanya, guru saya sebelumnya memiliki sistem kultivasi yang berbeda dari yang lain, tetapi saya juga tidak mengetahuinya dengan baik, kata Li Huoyu. Kamu selalu bicara setengah-setengah. Itu membuatku sangat kesal. Fang Yu sedikit marah. Saya hanya alat, saya tidak bisa berinisiatif untuk memahami informasi. Yang saya tahu hanyalah master yang memberi tahu saya. Jawab Li Huoyu. Fang Yu berhenti bicara. Sistem budidaya lainnya. Fang Yu tidak memikirkan hal ini. Gurunya juga mempertimbangkan gelombang www.novelringan.com gelombang, tetapi masalahnya adalah sepanjang sejarah umat manusia, hanya ada sedikit catatan tentang sistem budidaya. Sistem budidaya sebelumnya adalah periode pemurnian Qi, periode fondasi, periode alkimia, periode jiwa yang baru lahir, periode transformasi dewa, terus meningkat hingga periode kesengsaraan. Hingga saat ini sistem budidaya telah berubah menjadi Xiantian, Grandmaster, Wuzun, Wusheng, Wushen. Faktanya, hanya satu nama yang diubah, dan keseluruhan sistem tidak berubah. Oleh karena itu, karena tidak ada catatan sebelumnya, Fang Yu tidak tahu apa sistem budidayanya. Dia hanya bisa menggunakan sistem budidaya yang digunakan oleh para pembudidaya untuk mencatat kemajuan budidayanya sendiri dengan periode budidaya Qi terdekat. Guru terakhir saya mengatakan bahwa sistem kultivasi hanyalah pembawa, dan kekuatan yang benar-benar Anda kuasai adalah yang paling penting. Li Huoyu berkata tanpa memulai. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tapi ada kilasan inspirasi di benaknya. Dalam sejarah, dari mana dia mendapatkan informasi orang pertama yang menciptakan sistem budidaya? Jelas sekali, dia tidak tahu bahwa segala sesuatu adalah hasil eksplorasi dan definisinya sendiri. Fang Yu dapat berpikir bahwa dia berada di lantai 10 dan 6 selama periode pemurnian Qi, tetapi dengan cara yang sama, dia juga dapat menentukan nama baru untuk dunia saat ini. Ambillah jalur kultivasi Anda sendiri,
ini adalah nasihat terakhir dari guru sebelum kenaikannya. Fang Yu tiba-tiba mendapat pemahaman baru tentang apa yang guru katakan. Setelah memasuki periode pemurnian Qi tingkat 10.000, perubahan paling signifikan adalah, dia pada awalnya mampu mengintegrasikan dunia dan mengendalikan hukum. Integrasikan dunia, alam surgawi. Nama alam baru ini tidak hanya dapat lepas dari nama alam yang telah menjebaknya selama hampir 5.000 tahun selama periode pemurnian Qi, tetapi juga merupakan definisi Fang Yu tentang sistem budidayanya sendiri. Saya berada di lantai 6 alam transenden surgawi sekarang. Fang Yu berkata dalam hatinya. Kereta kaisar meluncur di udara, meninggalkan bayangan cahaya keemasan yang sangat panjang. Sekitar 10 menit, kereta kaisar kembali ke perbatasan utara jauh. Fang Yu melihat dua rombongan Qi Ruoxing dan membiarkan kereta itu mendarat. Merindukan, melihat penampilan Qi Ruoxing yang tidak terawat, wajah kedua rombongan berubah. Aku baik-baik saja, aku baru saja jatuh. Qi Ruoxing menyeka debu hitam di wajahnya dan berkata, "Oke, selamat tinggal." Fang Yu dan Qi Ruoxing melambai dan duduk kembali di kereta. "Tuan Fang Yu, maukah Anda kembali ke ibu kota utara?" Qi Ruoxing memanggil Fang Yu dengan cemas dan bertanya. "Aku harus masuk sebentar," kata Fang Yu. Changlan telah memverifikasi bahwa lokasi peta harta karun misterius yang diperoleh dari kuil agung berada di daerah jauh di utara jauh. Sekarang dia telah datang ke sini, Fang Yu harus mengikuti rute peta harta karun. Bagaimana jika ada sesuatu yang bagus? Nama saya Qi Ruoxing. Qi Ruoxing memandang Fang Yu dan berbisik. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu mengatakannya sebelumnya." "Yah, aku khawatir kamu akan lupa." Pipi Qi Ruoxing yang ditutupi warna hitam dan abu-abu berwarna merah, dan berkata, "Tuan Fang Yu, di mana Anda tinggal di Beidou? Anda menyelamatkan saya 2 kali, saya ingin datang untuk mengucapkan terima kasih." Petik 2. Tidak, beritahu saya informasi, saya akan menyelamatkan Anda sekali atau 2 kali, hanya mengimbangi, dan tidak saling default. Fang Yu berkata, "Kami masih memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi." Setelah berbicara, Fang Yu mengemudikan keretanya ke langit, dan kemudian berlari ke kedalaman ujung utara. Qi Ruoxing mengangkat kepalanya, melihat ke arah kereta itu pergi, dan menggigit bibir merahnya dengan ringan. Kedua rombongan di belakang menatap Qi Ruoxing dengan tatapan kosong, dengan ekspresi terkejut. Dalam kesan mereka, Nona adalah orang dengan bagian luar yang dingin dan bagian dalam yang hangat. Dia tidak pernah begitu lembut kepada siapapun, bahkan sedikit rendah hati. Fang Yu memegang peta harta karun dari kuil agung di tangannya dan melihat rute di atas. "Arahku saat ini adalah utara, jadi belok kiri adalah barat, yaitu, dari sini." Fang Yu mengemudikan kereta dengan kecepatan tinggi di sepanjang rute peta harta karun. Kecepatan kereta kekaisaran tidak jauh lebih rendah dari kecepatan pesawat tempur modern berteknologi tinggi. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 menit, Fang Yu sampai di akhir peta harta karun. Di depannya, tampak sebuah kuil Tao yang tertutup es dan salju. Fang Yu melompat keluar dari kereta kaisar dan mendarat di salju. Ini adalah puncak gunung salju kecil. Kuil Tao mencakup area kecil, namun seluruh bangunan tertutup salju tebal dan es. Jika bukan karena garis besarnya, Fang Yu bahkan tidak akan mengenalinya sebagai kuil Tao. Di kedalaman ujung utara, tidak ada seorang pun yang pernah hidup. Bahkan keluarga Blizzard yang beradaptasi dengan angin dan salju pun tidak berani terlibat terlalu dalam. Lantas, siapa yang mendirikan kuil Tao ini? Fang Yu berjalan ke batu salju di samping kuil Tao dan mengulurkan tangan kanannya. Nyala api menyala di telapak tangan kanannya, dengan cepat mencairkan salju dan es yang menutupi batu. Suci. Di atas batu tersebut terdapat sebuah karakter besar. Karena erosi selama bertahun-tahun, kata ini telah dipakai dengan sangat buruk sehingga hanya terlihat samar-samar. Kuil Tao ini seharusnya dibangun oleh orang bijak agung itu. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat dia mendekati kuil Tao. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari ada serangkaian jejak kaki di salju di kuil Tao. Seseorang sudah pernah ke sini. Fang Yu mengikuti jejak kaki ini dan berjalan ke kuil Tao. Lalu, dia melihat manusia salju berdiri di sini. Manusia salju ini berbeda dengan manusia salju biasa, tubuhnya tidak menggembung, hanya penampakannya seperti bentuk manusia normal. Jejak kaki di salju berhenti tepat sebelum manusia salju itu. Fang Yu dengan hati-hati mengamati manusia salju di depannya,
dan menemukan ada sedikit bekas luka di tubuhnya. Jejak ini sangat teratur, seperti kisi-kisi yang satu persatu. Benda apa yang akan meninggalkan bekas pada tubuh manusia salju? Itu mungkin semacam baju besi. Manusia salju ini biasa menggantungkan sepotong baju besi, namun baju besi tersebut telah diambil oleh orang yang datang sebelumnya. Fang Yu berlutut dan melihat jejak kaki di salju. Dilihat dari kedalaman jejak kaki dan jejak manusia salju, dipadukan dengan salju dan embun beku yang turun dari langit, itu pasti terjadi dalam sebulan terakhir. Seseorang datang ke kuil Tao ini sebulan sebelum Fang Yu dan mengambil baju besi dari manusia salju. Armor ini kemungkinan besar merupakan benda warisan lain selain Celestial Sky Halberd yang ditinggalkan oleh orang bijak agung. Baju besi, Fang Yu sedikit mengernyit, entah kenapa memikirkan Tai Sui Jia yang telah disebutkan Qi Ruoxing sebelumnya. Apakah akan ada kontak? Kemungkinan itu pasti ada. Menurut kehendak reruntuhan itu terbentuk 10.000 tahun yang lalu. Orang bijak yang agung itu, kemungkinan besar dia juga telah memasuki reruntuhan dan memperoleh Tai Sui Jia darinya. Karena itu, ketika dia pergi, dia meninggalkan Tai Sui Jia di daerah bersalju tidak jauh dari lorong reruntuhan. Fang Yu tahu bahwa spekulasinya mungkin benar. Sudah terlambat sebulan, Tai Sui Jia telah pergi. Fang Yu sedikit kecewa, namun, yang lebih dia pedulikan adalah identitas orang yang mengambil Tai Sui Jia. Bagaimana dia tahu bahwa warisan Sage Agung ada di sini? Tahukah Anda, tidak ada yang namanya kebetulan atau keberuntungan untuk menemukan tempat seperti itu. Jika bukan karena tujuan yang jelas, tidak akan ada orang yang datang ke tempat seperti itu. Mungkinkah ada salinan peta harta karun lainnya? Fang Yu berpikir sambil menyentuh dagunya. Setelah beberapa menit, Fang Yu pulih dan berhenti berpikir. Tai Sui Jia telah dibawa pergi, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja, tidak ada yang mau menjadikan fetis legendaris ini sebagai koleksi, dan pasti akan mengeluarkannya untuk digunakan. Sekali digunakan akan menimbulkan sensasi. Fang Yu tahu cepat atau lambat dia akan bisa melihat pria yang mengambil Tai Sui Jia. Ketika Fang Yu kembali ke rumah Beidou, dia menyadari bahwa 5 hari telah berlalu. Hukum waktu di reruntuhan jelas berbeda dengan hukum waktu di dunia nyata. Dari mana saja kamu? Kenapa aku tidak bisa menghubungimu? Xiao Fengchai muncul di depan Fang Yu dan bertanya dengan tangan terlipat. Aku tidak akan memberitahumu, kata Fang Yu. Kamu, Xiao Fengchai mengerutkan wajahnya karena marah. Tuan Fang, apakah Anda perlu makan? Ye Sengsui datang dengan membawa secangkir teh panas, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan bertanya dengan lembut. Tidak perlu untuk saat ini, aku harus keluar lagi, kata Fang Yu setelah menyesap teh. Oke, Ye Sengsui mengangguk ringan dan berdiri di samping. Fang Yu menghabiskan secangkir tehnya, mengaktifkan cincin halus itu lagi, dan pergi. Hah, aku tahu setiap hari harus keluar bermain dan jangan mengajakku. Xiao Fengling berkata dengan marah. Ye Sengsui tersenyum ringan dan berkata, Saudari Fengling, Tuan Fang pasti tidak pergi keluar untuk bersenang-senang, dia punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Ini jelas bukan masalah bisnis. Kamu tidak mengerti. Balas Xiao Fengling gelombang www.novelringan.com gelombang aku membaca buku beberapa waktu lalu dan dikatakan. Fang Yu datang ke dunia Lao Gui lagi. Kura-kura tua sedang membuat obat di dalam gua. Fang Yu mengambil Taisu Snow Lotus dari ruang penyimpanan dan menyerahkannya kepada kura-kura tua. Itu benar, aku baru saja akan mengambil langkah yang membutuhkan terlalu banyak teratai salju. Kata kura-kura tua. Fang Yu tidak mengganggu kura-kura tua untuk melanjutkan membuat ramuan, dan berjalan ke gua es di belakang untuk memeriksa situasi Linger. Linger sama seperti sebelumnya, matanya terpejam, berbaring di ranjang rumah sakit, bernapas dengan lancar, tidak bergerak. Fang Yu memandang Linger, hal yang tidak bisa dijelaskan keakraban masih melekat. Tapi sekarang, dia tidak lagi memikirkan asal-muasal keakraban. Dia hanya menganggap Linger sebagai teman baik. Datang dan bantulah. Saat ini, suara kura-kura tua terdengar. Fang Yu meninggalkan gua es dan datang ke gua tempat kura-kura tua itu berada. Kura-kura tua memegang kompor obat kecil di tangannya, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan berkata, bantu aku menggunakan daya tembak maksimum untuk memusatkan obat cair di dalamnya menjadi hanya 1 tetes. Fang Yu melihat ke tungku obat kecil, yang berisi cairan hijau tua. Hanya tersisa 1 tetes.
Fang Yu bertanya, "Yah, kamu seharusnya bisa mengontrol panasnya dengan baik. Jangan sampai terbakar, jika tidak, kamu akan kehilangan segalanya," kata penyu tua. Fang Yu tidak berbicara, memegang tungku obat kecil dengan tangan kanannya, hatinya tergerak. Setelah mendapatkan Li Huo Jade, Fang Yu mengendalikan apinya dengan lebih mudah. Dalam satu pemikiran, nyala api emas merah menyala di tangan kanannya, membakar pinggiran tungku obat kecil menjadi merah. Fang Yu menatap situasi di tungku obat kecil, mengendalikan daya tembak ke kondisi terbaik. Dalam waktu sekitar 7 menit, hanya setetes cairan hijau tua pekat yang tersisa di tungku obat kecil.